Jadi hari ini kita sama-sama sharing ya, bukan saya sebagai ahli, bukan, tetapi karena saya kemarin ditunjuk juga dari perusahaan dan saya juga ada tugas nih sebenarnya. Kenapa saya mau berbagi ini? Jadi di PSM itu teman-teman, kita nggak cuma ikut sertifikasi, kita ada namanya poin CPD lah. Ini adalah salah satu saya mencari poin-poin CPD yang bilang dari Kacik ini dan Mas Farid dan tim memberikan saya kesempatan. Jadi hari ini saya akan sedikit sharing ya, karena kalau waktunya kan hanya 1 jam nih, jadi nggak begitu banyak. Nanti bisa tanya-tanya lagi ke tim dari tema atau ke saya untuk bedanya seperti apa tentang detailnya tentang Faris Assessment. Nih kenalan ya. Jadi ini nama lengkapnya Pradana Agus Jati, panggilnya Pak Dana aja biar gampang. Saya kebetulan juga ikut di beberapa organisasi besar, ada di INOSPO itu Indonesia Safety Profesional ya. Itu di bawah ada Prof. Tan Malaka, ada Bapak Satrio, juga ada Pak Arman Ramli. Lalu saya juga ikut acara MSEF ya, di MSEF. MSEF juga hari ini ada acara juga. Terus saya juga ikut juga di pengurus di forum BUMN konstruksi, karena saya kebetulan di PT Basa Witraya. Saya juga membantu ya, bukan tim, membantu Pak Amri di Setgroup. Nah kalau di IPSA ini untuk di acara kedua kali kemarin ya, tim dari Media Tema sering membantu sponsor nih di IPSA nih. Makasih Pak Cik Denny dan Pak Arif buat jadi sponsor. Saya juga ada sertifikasi dari BNSP, SMK 3, dan saya ada OSAK Academy. Kalau untuk sehari-hari saya juga kalau lagi waktu luang saya ngajar seperti ini, sedekah ilmu. Lalu juga saya juga sempat jadi dosen dadakan ya, kadang diundang buat sharing atau kuliah besar. Lalu untuk pengalaman saya juga ada investigator, ada di internal SMK 3. Saya juga bisa sedikit-sedikit hipnoterapi. Saya juga bisa ada juga petugas damkar. Jadi saya juga bisa juga untuk region lifting. Karena kebetulan saya just kalau teman-teman lihat ada proyek MBZ atau BCKU, kemudian saya di tim dari sana. Nah untuk sekarang saya bekerja di staf departemen QC di PT Basa Witraya dan juga merangkap jadi PSM, Presiden Manager di gedung Basa Witraya. Kalau untuk training ini saya kira-kira ya kurang lebih sekitar 56 internal, eksternal 40, dan untuk peserta saya sekitar 820. Ya, jadi hari ini kita ada outline nih. Jadi outline itu ada sub besar. Yang pertama, apa sih itu API apa? Lalu tentang Fair Assessment. Selanjutnya kita tahu nih dasar hukumnya. Jadi kalau saya ini dari perusahaan ya, atau mungkin di tempat lokasi kita, atau dari tempat, misalnya kemarin ada kejadian ya di kantor Kemendagri ya, atau daerah sana yang dia ada kebakaran di dekat Dukcapil di Pasar Minggu. Nah itu seperti apa, itu ada tuh hukumnya seperti apa kalau nggak berlakukan, tentang SM seperti apa, kalau ada kebakaran, kalau ada korban itu ada hukum seperti apa, lalu sumbernya dari mana. Nah ya, pertama ini sebelum kita beri dasarnya ya, tentang api nih, dari dasar api. Lah api itu ada tiga elemen. Pertama itu ada panas atau sumber energi, jadi percikan dari listrik nih. Terus kalau misalnya ada yang rokok, api rokok ada yang bergesekan. Jadi kalau pernah lihat di video ya, ada misalnya nih ibu-ibu sedang mencuci di tempat piring gitu, itu ada gas yang di sebelah kanan itu. Biasanya kan tempat gas itu kan di tempat yang tertutup ya, ada tempat kabinet atau tempat buat lemari untuk memang penyimpanan barang-barang. Akhirnya karena itu gasnya bocor, jadi ada percikan itu kenapa? Karena kalau kita biasanya kalau di ini itu semacam kayak besi ya, dia gesek-gesek, ada percikan listrik, akhirnya kebakaran atau gasnya meledak seperti itu. Terus yang kedua juga bahan bakar ya, bahan bakar itu pertama ada benda yang dapat terbakar ya, pasti apa? Ada kertas, kayu, jarang gas, lalu oksigen. Nah oksigen ini biasanya di udara ya. Jadi kalau saya ini bagaimana cara kita menghilangkan api, yaitu hilangkan antara tiga itu. Bisa hilangkan panasnya, kedua bisa hilangkan bahan bakarnya, dan ketiga oksigennya. Nah menghilangkan salah satu dari tiga ini akan memang api pasti ya. Terus ada lagi nih tambah satu sekarang nih, namanya tetrahedron ya. Itu karena kimia. Contohnya apa? Teman-teman tahu kan, kemarin ada kejadian di Gresik ya, itu ada mobil merek Korea ya, dia kebakaran karena kepanasan.
Jadi seperti itu pakai apa? Itu ada pakai media baru namanya seperti Chem Agent ya. Jadi metode reaksi kimia, tapi itu juga dalam bentuk yang banyak, nggak bisa sedikit ya, begitu. Dan harganya itu per kilonya lebih mahal. Biasanya nih kalau pakai powder itu sekitar 60.000 sampai 70.000 tergantung ini ya, tergantung kapasitas dan kualitasnya. Tapi kalau pakai Chem Agent itu bisa sampai 1 jutaan per kilo ya. Lanjut ini ya. Jadi dari api kita atur klasifikasi ini. Jadi teman-teman harus tahu kalau seandainya kita ada kelas A itu apa sih? Kelas A itu adalah padat non logam ya. Ya tadi nih kayu, kertas, kain, plastik tuh pakai A. Pakainya apa? Bisa menggunakan air, pakai busa atau pakai powder. Terus ada lagi pakai bensin ya. Nah bensin itu cara atau gas, baik solar nanti kan, gas LPG itu menggunakan CO2 atau powder. Terus kelas C ini bisa menggunakan ada CO2 powder. Dan biasanya ya, di perusahaan kita dimanapun itu kita pakai powder ya, dengan pakai ABC. Cuman kalau di powder itu kan dia akan menjelaskan ada jejak ya, ada bekasnya. Contoh misalnya ini komputer kita kebakaran ya, kita akhirnya kita menggunakan media apar yang menggunakan tipe ABCD, dia akan ada bekas itu, jadi komputer tidak bisa dipakai lagi. Lalu ada lagi nih kelas D ya, itu dengan logam, itu ada khusus sendiri, dia berbukini khusus. Ada lagi, nah ini yang baru ada lagi kelas K atau F, itu minyak nabati ya, jadi dia ada wet chemical, ini berbeda lagi. Jadi setiap alat ini mempunyai kandungan berbeda dan harga berbeda. Yang paling begini ya, kelas L nih tadi saya bilang lithium, jadi ini paling rekomendasi. Tetapi ingat, di sini lithium ini posisinya adalah di dalam mobil atau misalnya kalau ada mobil atau di kendaraan motor ya. Jadi kalau dia misalnya mau memadamkan, posisinya dia harus keluar dulu nih atau keluar api dulu, seperti itu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah lihat kan, misalnya itu ada di berita atau mungkin di video di YouTube dimanapun ya, itu kan contoh kan baterai kebakar dalam satu kotak gitu kan. Nah, itu berarti di luar. Tapi kalau seandainya itu di mobil atau di motor, jangankan itu ya media dan api menggunakan kelas L. Teman-teman mungkin bisa pernah lihat ya, ada motor listrik atau mobil yang dia bisa tahan selama itu tidak tutup semua ya, untuk bisa lewat di lokasi banjir. Nah, seperti itu. Kita lanjut ini ya, latar belakangnya sih, kenapa sih kita harus belajar. Jadi saat kebakaran itu bukan ini teman-teman ya, bukan hanya regulasi atau supaya kita tuh kita nih terjadi perusahaan ada SOP kita, bukan. Tapi pertama buat kita dulu nih, karena contoh nih misalnya nih ya, ini ada kemarin kejadian baru kemarin ya, Senin kan, sekarang tanggal 25, berarti 5 hari yang lalu nih ada kejadian di gedung pelayanan aspirasi kependidikan Capil ya, tapi di antara di Capil atau Kemendagri ya, di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan itu. Alhamdulillahnya itu tidak ada korban ya. Tapi di sini kan lihat nih, kenapa sih kita harus memahami kesalahan kebakaran? Yang paling pertama adalah kita meminimalkan risiko cedera. Contoh nih, di sini misalnya kebakaran itu bisa kita padamkan ya dengan api damkar. Tetapi ada faktor lain di antara api, yaitu asapnya. Kenapa? Asap ini kalau kita posisinya nih, kita punya penyakit asma atau dia pernapasan ISPA ya, itu akan lebih cepat terkontaminasi ke tubuh kita, akan dihirup. Itu yang bisa juga menyebabkan orang meninggal. Contoh yang kemarin kasus Terhedon ya, ada sekitar 15 orang kan meninggal itu. Nah, orang meninggal itu kan karena kenapa? Karena dia menghirup asap ya, yang terkandung dengan bahan kimia dari baterai ya, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi improvement ya. Kenapa sih? Jadi kita melakukan perbaikan tentang asesmen fasilitas perusahaan. Contoh terkait risiko kebakaran. Contoh kenapa sih di perusahaan pasti ada kan risiko kebakaran nih. Contoh misalnya nih ada tempat lokasi khusus. Contoh kayak misalnya nih, kita di perusahaan itu kan ada tempat supervisor SVP ya, GM atau direktur. Kita lihat nih, kita akan memetakan mana tempat-tempat tertentu yang apabila kebakaran ini harus diselamatkan. Jangan sampai gini,
karyawan bisa selamat, ternyata direktur utama kita jadi korban, atau direktur dan lain selamat, ternyata kita ada surplus tapi kita kebakaran, jadinya kita nggak bisa melanjutkan perusahaan karena data kita hilang semua. Nah, seperti itu. Jadi ada bagaimana cara penilaian seperti itu ya. Kita lanjut ya. Ini contoh video ya kemarin ya. Ini yang di Gresik nih. Silakan ditonton dulu. Kebakaran bermula saat Alex, pemilik mobil, sedang mengendarai mobil listriknya di Jalan Maijen Sungkono, Gresik. Namun tiba-tiba sinyal baterai lowbat dan setelah itu kurang dari 10 menit mobil mendeteksi indikator overheat. Dan seketika keluar percikan api yang langsung membesar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kemarin ya, yang di gedung pemerintah. Silakan. Pemirsa, kebakaran melanda gedung D Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 4 lantai terdampak dan sejumlah dokumen serta arsip ikut terbakar. Api berkobar di dalam gedung, asap hitam membumbung tinggi. Rekaman amatir warga memperlihatkan detik-detik kebakaran yang melanda gedung D. Suara kepanikan terdengar saat api terus merambat ke atas. Kebakaran terjadi Senin sore di komplek kantor Kementerian Dalam Negeri. Api disebut menghanguskan sejumlah ruangan kerja hingga 4 lantai. Meski tak seluruhnya terbakar, namun dampak terasa signifikan, sebab sebagian besar ruangan yang terdampak merupakan area administrasi. Dokumen dan arsip tak sempat diselamatkan, kertas-kertas kerja hangus dalam waktu singkat. Namun pihak kementerian menegaskan dokumen penting dan strategis tidak terdampak, karena disimpan di gedung berbeda. Sementara itu, hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas masih melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber api. Di tengah kejadian ini, pihak terkait memastikan pelayanan publik akan tetap berjalan. Aktivitas kantor ditargetkan kembali normal pada hari berikutnya. Namun untuk memastikan dampak dan langkah selanjutnya, pihak kementerian memberikan penjelasan. Mungkin karena ini ruang kerja yang terbakar jadi asing dokumen, tapi tidak ada dokumen-dokumen yang strategis yang terkena, karena dokumen strategis kita ada di jadi ini hanya dokumen-dokumen yang administrasi biasa, tidak ada dokumen yang bekas-bekas strategis. Untuk besok Pak, gimana Pak? Tetap masuk karena kita masuk ke ruangan. Tidak, pelayanan tetap berjalan besok, tidak ada masalah. Yang terjadi kebakaran di lokal gedung D yang ditempatin oleh Dijen Bina Pemdes. Itu 4 lantai, tapi yang kebakarannya itu tidak terjadi di semua lantai, hanya sebagian lantai 1 dan mungkin sedikit lantai 2 saja ya. Ada aja. Lantai 4. Lantai 4, tidak semuanya. Tapi satu ruangan saja. Kalau satu ruangan, jadi tidak semuanya. Semuanya. Kalau terjadi di lantai 1, 2, 3, 4, tapi Satu ruangan. Nah, ini masih sedang didalami lebih lanjut terkait asal muasalnya, indikasi dari mana, pastinya nanti akan disampaikan kemudian oleh atas ada temuan yang pasti. Kebakaran ini menjadi pengingat betapa rentannya dokumen fisik di tengah risiko bencana. Dari Jakarta Selatan, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Jadi teman-teman lihat tadi ya, waktu kebakaran itu kan tadi kan ada 3 ya, 3 sebab nih. Pertama tuh ada dari bahannya, tadi kan ada tuh, udah ada yang kebakar kan kertas ya. Ini juga mungkin saya kasih tips sedikit buat teman-teman perusahaan atau mungkin di pemerintah ataupun dimanapun ya tempat teman beraktivitas, kita bisa kok menyimpan dokumen itu ada pihak ketiga. Kebetulan di kantor saya tuh kita untuk pengarsipan kita menyewa
atau orang ketiga, subkon atau vendor, dia penyimpankan untuk dokumen, jadi lebih aman. Misalnya gini nih, kita membutuhkan data seperti apa, misalnya ada nggak data proyek ini atau data pegawai ini atau mungkin data rekanan, itu bisa koneksi sama mereka, jadi siap antar. Karena kalau seandainya kita tidak siap, tanda kutip gini, kadang-kadang kan kita kan melihat kebakaran itu kan apa sih, kayak gaya kita kan, dari action kita nih, contoh merokok sembarangan atau mungkin pas lagi kumpul di arsip kan, arsip itu biasanya kan doang adem ya, dingin, AC-nya mungkin 23, 24, jadi di sana kadang sambil merokok sebentar, nggak tidak kepahaman, akhirnya ngerokok itu dan sampah sembarangan, atau mungkin pas lagi ngerokok dipanggil bos kan, akhirnya rokok itu, nah karena ada bekas rokok itu akhirnya terjadilah percikan api seperti itu ya. Ini contoh nih, yang kebakaran di DKI tahun 2025 ya. Di sini teman bisa lihat nih ya, ada warna merah ya kan, ada warna kuning, warna oranye, warna hijau, ada warna biru ya. Di antara ini teman-teman bisa lihat kan, yang biru tuh sangat jarang ya, kebanyakan tuh rendah. Terus di sini tuh lihat bahwa memang di sini yang paling banyak apa sih? Ternyata di sini paling banyak kebakaran tuh karena korsleting listrik ya, di tempat umum, di pemukiman padat ya. Contoh lagi, kendaraan listrik juga ada, tapi tidak lebih banyak. Terus tadi yang saya bilang nih ya, gas LPG atau kompor ya, jadi ada kompor yang meledak karena kebocoran. Terus juga tadi ada di perkantoran ya, termasuk tadi nih yang baru kita putar. Terus juga ada di apartemen, rumah sakit, hotel, bangunan seperti permanen ya, itu juga ada. Jadi di sini yang paling banyak adalah apa sih, listrik atau korsleting ya. Kenapa sih terjadi korsleting itu? Pertama, kita tuh menggunakan satu alat atau mungkin alat bantu ya, contoh stop kontak ya. Stop kontak itu kan sekarang ada macam-macam tipenya kan, mau harga 100.000, 200.000 ada, harga 15.000 pun ada. Nah, cuman masalahnya kalau kita misalnya melihat orang ekonomi tanda kutip ya, ekonomi yang nggak benar tanda kutip, wah kita punya 100.000 nih, kita cari aja yang harganya 12.000-an, bisa banyak kan, nanti harga di markup kita tanda kutip ya. Terus tiba-tiba udah dipakai dibuat gini, nah sisanya buat kantong kita kan. Tapi kalau seandainya itu stop kontak yang murah-murah itu kan tidak ada tuh dengan kuningan atau standar di situ kan, tidak menyebabkan itu tidak ada standar jadi kontrolnya kan, QC-nya ada di situ. Udah kita pakai sana, ternyata yaitu kan kadang-kadang kan ada yang dia itu sistemnya itu diluar ulang kan, bukan awal, jadi dibuat daun dan rusak, dibawa lagi, diproduksi secara ilegal, dijual lagi, lalu kita beli, itu yang menyebabkan ada kebakaran. Terus yang kedua, kita lihat di sini, karena kebetulan saya hampir di facility manager, itu ada biasanya itu di masing-masing gedung ya, atau mungkin kebetulan saya kan di gedung dengan konstruksi ya, itu ada kan macam-macam, ada divisi atau bentuk itu. Kita lihat nih, kadang-kadang di masing-masing gedung itu tuh dia merubah filter atau email sendiri. Contoh misalnya mau nambah daya atau apa, tetapi tidak ada koordinasi nih dengan bagian gedung. Bunga gedung kenapa? Karena dia bisa saya sendiri kok, saya bikin sendiri gitu kan. Jadi dengan perubahan itu akan terjadi apa? Yang seharusnya nih dia harus menggunakan standar pakai alat itu ini dirubah. Terus ada lagi yang paling banyak nih, kita tidak care dengan kalau seandainya gini kan, biasanya kan kita mau pulang atau ini kan kita pasti di tempat kerja kita ada galon ya, ada dispenser. Nah dispenser itu kalau misalnya Sabtu, misalnya kita habis weekend kemarin Jumat kan, mau pulang ternyata kita lupa nih ngecek apakah galon itu masih ada atau enggak. Ternyata galon itu ada nggak ada, terus masih posisi tertancap. Nah kalau lama kelamaan itu kan bisa hangus ya, bisa melepuh galonnya karena terlalu panas, akhirnya terjadi kebakaran. Nah seperti itu ya. Jadi memang kita untuk yang kebakaran ini nggak cuma tugas dari seorang helm merah atau safety, tapi bareng-bareng kita harus melibatkan security, CS, OB, staff siapapun ya. Karena keselamatan ini, kebakaran ini bukan tanggung jawab si safety, tapi tanggung jawab masing-masing orang individu. Seperti itu ya. Lanjut, ini contoh ya. Ini saya dapat dari kemarin
ada presentasi dari tim damkar ya, dari kalau kenal Pak Endang Satriana dia mencari ini tahun 2024 nih. Jadi kejadian kebakaran itu paling banyak ada di Jakarta Selatan. Yang kedua itu Jakarta Timur, Jakarta Barat. Nah di sini dengan total nih jumlahnya 1915 ya. Tetapi yang meninggal itu 36 2024 ya. Ini dari Pak Indang, dia kebetulan tugas di Pancoran. Nah ini ya keterangannya tuh ada bangunan perumahan ya, bangunan umum, perdagangan, bangunan industri, ada juga kendaraan ya, instalasi gedung, ada juga yang tumbuhan ya, tumbang maksudnya karena kebakaran pohon sebagainya, ada juga lapak nih, terus sampah dan lain-lain. Nah itu penyebabnya apa? Ada dari listrik, gas, lilin ya, terus membakar sampah, rokok dan lainnya. Kita lihat 2025 ada perubahan tidak? Nah, di 2025 nih teman-teman ya, maaf nih, coba ya. Ini kan 1915 ya. Turun memang di sini nih 2025 nih ya. Turun ada sekitar 300 angka ya. Dari 1900 ke 1656. Tetapi apa? Fatality-nya besar, 52. Dan dulunya itu 36, sekarang 52 tuh. Berarti naiknya banyak kan? Itu. Nah, seperti ini kenapa sih kalau secara prestasi kan bagus ya penurunan dari angka nih kayak tadi kan, dari maaf sebaiknya Jakarta Selatan 508, Jawa Timur 459. Nah di sini tuh Jakarta Selatan turun 393, Jawa Timur 358. Tetapi ini ternyata fatality-nya tinggi. Tahu kemarin kasus Teradron, nah itu penyebab paling banyak ya, sekitar 15 atau 20 saya lupa itu, jadi seperti itu. Nah dari sini akhirnya lah dari kemarin dari tim dari Pak Gubernur ya, mereka memang benar-benar banyak kajian tentang bagaimana sih cara misalnya penyimpanan untuk baterai listrik ya, atau baterai lithium, karena memang baterai ini kan masuknya di limbah B3 ya dia. Nah ini lagi dikaji, memang juga setiap ada kegiatan juga, bukan saya memang diundang. Terakhir itu di Gaikindo ya, Gaikindo itu ada acara yang pameran mobil di Expo tuh. Bagaimana cara kita misalnya minimalisir supaya tidak jadi kebakaran, terus nanti kalau kebakaran seperti apa seperti apa, terus bagaimana cara kita menyelamatkan diri pada ada kebakaran. Nah kemarin sedikit saya spill itu, kalau kita misalnya memadamkan mobil ya yang terbakar itu paling minim, dan kita menggunakan APD lengkap ya, APD standar itu 8 meter standar di Malaysia, karena ini itu seperti itu. Di Malaysia, Singapura 8 meter kita baru bisa memadam. Jadi kalau dekat, karena gini, kalau kebakaran lithium itu berbeda dengan kebakaran biasa ya, mobil biasa, mobil ini, karena itu kalau dia memang sampai titik tertingginya itu sama kayak kita main kembang api Pak, Bapak Ibu. Jadi benar-benar bisa terbang-terbang, itu yang berbahaya, bisa kena kita. Dan juga asapnya, jangan lupa ya, asapnya itu sangat berbahaya. Jadi jangan sampai gini. Nah kemarin juga teman-teman dari SAR ya diceritakan bahwa keselamatan itu diutamakan dari saya dulu, dari punya dulu nih. Jangan sampai teman-teman memadamkan mobil nih, misalnya mobil tadi kan, mobil ya kita padamkan, ternyata mobilnya padam 4 jam, ternyata 4 jam itu ada 4 orang meninggal, ya sama aja bohong kan, percuma. Jadi jangan sampai 4 jam itu ada 4 korban dari petugasnya, maunya itu walaupun lebih lama 4 jam atau 5 jam atau lebih dari 2 jam, tetapi tidak ada korban. Itu ya, kita masuk nih ke risk assessment ya. Jadi apa sih risk assessment itu? Risk assessment itu adalah yang risiko kebakaran dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sering kita lakukan secara sadar, udah biasa nih, kayak contoh ya, paling gampang kita misalnya kita tadi kan, kalau misalnya masak air kan ya, airnya misalnya udah jadi dimatiin kan, itu simpan di situ, itu masuk satu assessment. Lalu nah ini ya, apa sih gunanya melakukan assessment? Yang pertama adalah minimalisir risiko cedera manusia ya kan, pasti manusia yang tadinya kebakaran atau kena dampak api tidak jadi kebakar. Yang kedua aset, nggak mau orang yang misalnya dapat uang tapi rumahnya kebakaran, tidak mau ya. Lingkungan ini yang paling bahaya ya, paling lingkungan. Kemarin tahu ya kejadian kebakaran ya
yang di Riau kan, itu wah benar-benar itu kalau misalnya kita ini lagi akan lama kan itu, setelah gitu vegetasi dan juga akan udah kata riset ulang bagaimana supaya seperti kondisi normal lagi. Terus sebagai bisnis pasti coba sekarang teman-teman ada nggak, dulu kan Terado itu bagus ya, saya ngeliat di Instagram, di YouTube, wah keren lah, di Google tuh bintang 5 lah gitu kan, karena dia banyak pemetaan macam-macam ya. Tetapi sekarang nih di saat kayak gitu kemarin kejadian, apa nggak sih teman-teman di sini nih yang hadir di acara ini kan, ada sekitar 200 orang ya, itu mau nggak menggunakan jasa dia di saat pemimpin dia tidak peduli keselamatan dari karyawan? Pasti nggak ada yang mau. Terus yang paling penting apa? Musik reputasi. Misalnya nih, tahun ini rencana dari ini ke 2024 kan, ada bangga nih, ini bagus, berarti gini, kita banyak kontrak lah, bisa berapa tuh gimana, tapi dengan ini turun, bisa jadi akan dirubah namanya atau bisa menjadi malah jadi bangkrut ya. Pasti ada PHK massal di situ. Yang tadinya untung jadi buntung, gitu ya. Terus ini kita kembali lagi di kompleksitas bangunan proses industri meningkat. Jadi selama sekarang kan udah banyak ya industri ya. Saya udah 4.0 baru mau 5.0 ya. Jadi semakin banyak industri dan permintaan, apalagi saya udah banyak ya. Kayak mobil listrik nih dibangun di Subang ada kan, terus juga ada tempat lain, ada tempat terpadu di Batang, terus ada lagi di Sumatera, dan juga lagi Tanjung ada lagi ya, kalau baru yang dekat PKBN itu ada lagi, di Ponjek, kalau MPA, terus macam-macam. Jadi memang banyak nih, banyak juga tambah-tambah kan, ada yang ngejaga building, ada yang bercakar beda-beda, segala stadion dan lain-lainnya gitu. Terus lanjut lagi tentang kepatuhan, itu ada kepatuhan. Jadi kepatuhan contoh nih misalnya standar untuk sekarang nih, kalau di ini ada SLF ya, sertifikat musim. Jadi bagaimana di gedung tertentu dia punya sertifikat fungsi, bahwa memastikan nih untuk keselamatan gedung, bagaimana untuk penghuninya dan juga untuk tamu dan siapapun di situ kondisinya aman. Itu ada pengecekan sertifikasinya juga, dan itu nanti ditandatangani oleh dinas terkait dan juga damkar. Lalu nih yang paling penting nih, kesadaran akan kebajikan bisnis ya. Sekarang mau nggak sih teman-teman, misalnya nih dari Pak Arif ya, misalnya punya gedung ya, media Tama gitu kan, Pak Arif misalnya gajinya pokoknya sekali gitu 2 digit, ternyata cuma setahun, habis itu kebakaran gedung media Tama kan, semua gini, contohnya apa? Itu habis itu cuma setahun, setelahnya udah kenapa ya, kan tidak mau seperti itu kan, kita mau berkelanjutan nih. Nah, dengan kita tahu VRA ini, kita bisa menjelaskan ke semuanya nih, bisa menerapkan, oh seperti ini ya. Dan ini ingat, VRA ini bukan tanggung jawab seorang HS ya, kita bareng-bareng semua. Dan paling penting adalah top manajemen yang bertahu, karena gini, kita mendapatkan assessment ini, tapi tidak ada rencana, tidak ada biayanya ya, terus biaya seperti apa, itu sama bullshit lah, cuma sekedar administrasi aja gitu ya. Ini contoh ya, metodologi nih, kita masuk nih sedikit agak-agak serius nih ya, tentang VRA nih. Jadi VRA itu ada 5 ya. Pertama itu adalah identifikasi dulu nih, apa yang bisa dimulai dengan api. Contoh kayak tadi, kalau misalnya nih kita ada kebakaran, lihat oh ternyata di posisi di sini nih ada tempat berkas-berkas. Jadi berkas-berkasnya berbahaya kan posisinya, kalau seandainya nanti ada orang yang rokok sembarangan, atau di situ misalnya ada darurat, itu bisa menyebabkan kebakaran, berarti itu harus diingatkan. Kita saya bilang kan, kita ada subkon atau apapun, kita bisa menyimpan, jadi barangnya di situ hanya ada data dia saja, nanti kalau ditata dikirim. Karena kita nggak ada tim arsip ya. Terus menyebabkan api, mungkin teman-teman pernah lihat ya, bisa ada kebakaran di lantai 10 atau lantai 11, kok bisa dia kebakarannya bukan di lantai 98, ternyata kok di lantai 7 atau 6. Itu ada namanya perambatan ya. Perambatan itu adalah api, kadang-kadang mungkin teman-teman pernah lihat ya, misalnya di satu kejadian kebakaran, karena kebakaran besar, teman-teman damkar itu tidak menyiram api itu ke sana, ke dalam posisinya tuh, posisi yang lokasi kebakaran, tapi dia di kanan kiri nih, kanan kiri disiram-siram. Kenapa? Supaya perambatan itu tidak menyebar. Jadi kita dibagi-bagi, karena ngeliat ini kalau misalnya ini tetap buang-buang waktu, jadi melihat nih supaya nanti kan habis sendiri kan, karena kalau tidak ada oksigen akan habis sendiri, atau bahan bakarnya habis ya, itu. Terus lagi nih, identifikasi orang atau aset risiko, siapa dan kenapa terdampak. Contohnya nih, kita pada assessment akan ngecek mana sih kayak tadi nih,
ring 1 atau zona merah yang harus kita selamatkan. Pertama misalnya ini buang server ya, buang server dia ada namanya, dia ada file suspension khusus. Di server ini nggak bisa menggunakan APR apapun ya, karena server ini sensitif. Kalau kita menggunakan APR biasa atau menggunakan air, data kita habis di situ, akan hilang loss yang ada. Kita bisa menjadi pahlawan, jadinya malah jadi penjahat di situ. Kenapa? Karena sama-sama menghilangkan data. Kita ada namanya situ file suspension khusus dia. Jadi kalau saya nanti ada kebakaran, dia akan otomatis jadi kayak semacam gas tertentu. Itu gasnya aman buat untuk manusia juga, dan untuk bahan atau server tidak ada nggak ada bekas ya gitu. Terus juga lihat nih apa yang terdampak. Contoh kayak saya nih, saya kan misalnya di lantai tertentu ada kan, misalnya lantai 5, lantai 6, lantai 7 atau lantai 12 itu kan ternyata nih lantai sini lantai untuk misalnya Pak Menteri atau Wakil Menteri atau misalnya Direktur atau SVP siapa, itu kita ini nih, kita benar-benar tahu nih dia punya penyakit apa sih gitu kan, atau dia misalnya penyakit napas, atau di situ nih lokasi kalau misalnya ada kebakaran atau hal gempa bumi atau apa nih, terus kemana nih posisinya gitu kan. Terus kalau ada kebakaran, ternyata kebakaran di lantai 2 nih atau di lantai 4. Nah, dia harus pertama mengamankan diri dulu kan. Cara gimana? Kita harus menyiapkan APD juga nih, minimal ada kan masker yang dia hook ya, jadi dia buat saat evakuasi jangan sampai dia tuh menghirup udara gitu kan. Lagi sekarang gini, kita di kantor saya juga ada kan kewajiban untuk level SVP atau VP direktur itu menggunakan mobil listrik kan. Nah itu juga tahu nih bagaimana sih mobil listrik itu tempat penempatannya di mana, jangan di basement gitu kan, lepas terbuka terus dikumpulkan. Terus kita juga pengecekan juga nih, pengecekan dari stasiun pengisiannya atau tempat SPKI-nya ya. Nah kalau tempat saya itu ada yang menggunakan monitoring SPKI dari koordinator drivernya, dia punya sistem dicek tuh mana yang error mana enggak. Jadi yang lihat misalnya ini mobil ini nih ternyata nggak naik nih, kenapa gitu, dicek juga seperti itu ya. Jadi memang kita harus bareng-bareng nih, jadi antara orang yang operator sama pengelola gedung sama HSE atau tim security sama yang paling penting drivernya. Driver juga akan lihat nih, misalnya ngecek nih kok nggak naik nih, kenapa nih. Jadi driver jangan cuma hanya memasukkan metas tiba-tiba tinggal dicek dulu masuk apa enggak gitu. Karena kejadian tadi yang di Gresik atau kemarin kejadian pas banget malam Jumat itu ada di Lebak Bulus ya, itu ada mobil sama yang Korea juga kebakaran di rumah karena overheat waktu pengecasan gitu kan. Jadi dicek juga seperti itu. Terus ada lagi 3 ya, evaluasi tingkat keparahan. Jadi lihat ini kalau misalnya ada kebakaran, kebakaran di sini apa sih, kayak itu misalnya tadi ya tingkat keparahan untuk kebakaran di mobil listrik. Ternyata tuh kalau mobil listrik ini, kalau seandainya sekarang mobil listrik kan macam-macam ya, ada mungkin pas lagi tiba-tiba karena nggak bisa nyala, nggak bisa keluar gitu atau gimana. Jadi seperti apa nih, jadi itu kita pentingnya adalah kalau kita dulu pernah beli motor atau beli mainan ya, ada namanya buku instruksi tuh, ada kan instruksi seperti apa, bagaimana cara gitu dibaca tuh, bukan cuma hanya disimpan atau di sebagai pajangannya atau buat misalnya bagus-bagusan untuk beli mobil, bukan, tapi itu memang saudara kita, kayak kita misalnya nih mau naik pesawat ada kan second basing seperti apa itu dibaca. Terus lagi kemungkinannya nih, nah dari teman-teman lihat nih, sebenarnya kalau teman-teman lihat ya kan sekarang udah ada nih kejadian-kejadian mobil yang kebakaran, atau mungkin kemarin ada kan mobil ditabrak ya di tol Bandung ya salah ya, pada di belakang mobil Cina kebakar. Itu sebenarnya udah termasuk kemungkinan. Kita bisa ngeliat, jadi kalau saya naik ini kita bawa mobil hati-hati nih, jangan sampai nanti misalnya kita mobil ini jangan sampai nanti bawa jalan. Kenapa? Kalau jalan kan takutnya gini, kadang orang-orang kita tuh nggak tahu lokasi mana yang boleh melalui atau nyalip atau tidak gitu kan. Udah bawa jalan menhajar-hajar aja, pas ini tabrakan gitu ya. Itu juga lihat juga nih yang 4 ya, terbuka langkah pengendalian. Jadi apa sih yang kita lakukan kalau seandainya ada sesuatu nih, langkah itu ya pengendalian seperti apa? Apakah kita pas ada tim ERP-nya, atau apakah di situ kita ada namanya safety rencana safety ya gitu, atau seperti itu ya. Terus lagi tinjau ulang nih di monitor, cek lagi apakah benar atau tidak. Di situ diperbarui kalau memang sesuai prosedur baru, misalnya sampai kita NFPA atau sampai kita di kalau di Jakarta ada misalnya potongan tenda, lalu dikompensasikan nih, jangan sampai kalau tumbang tuh ya udah hanya buat
antar kita atau mungkin tim HSETO atau tim gedung, tapi tidak di-share nih ke teman-teman karyawan atau warga sekitar gitu ya. Kita lanjut lagi nih, contoh nih visualisasi penerapan risiko virus assessment ya. Ini contoh selanjutnya, contoh misalnya nih ya, sumber daya apa sih tadi kan, ngecas HP gitu kan, tuh dia udah ngecas ya kan, ngecasnya ternyata apa, ada dengan dekat terus kabelnya kan udah terkupas, terus standarnya dia menggunakan apa nih dari kabelnya, kabel tua overload ya kan, set kontak itu ada bunyi, ada kontak yang kotak kita ada bunyi ini, dan kita kayak mending dibuang atau mau service silakan gitu. Terus lagi bahan bakar, penempatan bahan bakar itu ada standarnya, ada peraturan, jadi nggak sembarangan kita tempat bahan bakar disimpan bisa digabung sama kertas atau apa ya, dipisah-pisah bahan bakar ya. Terus oksigen, udara oksigen terbuka lah, udara oksigen juga penting juga. Jadi kita menggunakan, ingat ya, AC itu bukan memproduksi udara, dia hanya memfilter. Jadi misalnya nih ada udara yang nggak bagus atau mungkin kita harus menggunakan ada filter yang selanjutnya ya, evaluasi risiko sebelumnya itu cek nih, misalnya nih dampak ini, contoh kayak tadi kita mobil listrik misalnya di perusahaan gitu atau di rumah kan, kita lihat nih parkir mobil itu di mana, lokasinya di mana, terus casanya seperti apa, jangan sampai gini biasa standar kita modif lah ya, cepet lah, harusnya misalnya kalau fast charging misalnya 1 jam paling cepat, nggak sampai dengan lihat iming-iming di iklan, wah ini aja nih supaya lebih cepat, padahal belum ada sertifikasi kualitinya kan, UC-nya atau SNI-nya, beli lebih cepat, nyata cepat setengah jam, tapi itu nggak standar, itu bisa menyebabkan kebakaran. Karena yang menyebabkan celaka itu adalah kita mengambil jalan pintas tapi tidak sesuaikan dengan manajemen risikonya. Nah, ini lagi step 3 ya, tidak lanjut dan kontrol. Pertama nih, kalau kita misalnya nih di rumah ya, itu ada kan, kalau di perusahaan ada kan manufaktur loto ya, kita tahu lah mungkin itu agak nggak perlu loto, tapi kita memberikan informasi nih, contoh misalnya kita punya stop kontaknya, stop kontak pencil atau ini, kita lihat nih kalau ada lubang stop kontak, memang kalau kita nggak bisa, kita bisa menggunakan ada tuh kayak penutup gitu, ada penutup buat stop lubang. Jadi kalau kita punya anak kecil, kita punya anak kecil, itu kalau saya nggak pakai, saya tutup situ, contohnya ya gitu kan. Itu juga misalnya batasi beban, kita lihat nih kan, kalau setiap rumah tuh ada kan, misalnya di rumah ada 2200 kVA gitu kan, berarti kita kalau misalnya nanti akan melebihi beban akan bunyi kan dari MPD-nya tuh, MPD-nya titit, jadi ngelebihin, kita nggak tahu tuh, jadi tuh akan lihat tuh seperti apa. Terus pindahkan kardus ke rekan api, terus baterai besi juga keluar. Jadi kita misalnya ada sesuatu nih yang memang bahan-bahan itu resiko, misalnya kayak di rumah mungkin ada baju-baju bekas ya, kardus bekas, kita pisahkan nih, jangan digabung kardus bekas atau gini di dekat kompor, kita pindah di sana atau tempat yang lebih aman gitu kan. Terus kita cegah nih pengecekan peralatan ya, SPP-nya nih. Jadi jangan sampai gini, kita punya apar, kita nggak tahu cara pengecekan seperti apa, cara penggunaan seperti apa. Itu juga kalau saya memang gunakan apar khusus, kita setengah juga nih, kalau nggak bisa, kita bisa kok nanya ke dalam kas tempat gitu. Nah ini juga contohnya. Jadi contohnya nih, kan tadi ada nih, ada powder, ada air, terus juga di sini, nah kebetulan juga ada di damkar kita ya. Ini sedikit juga, kalau di Surabaya sudah ada kemarin robot damkar ya, itu bisa sampai jadi kalau misalnya masuk ke sana 60 meter pun dia masih bisa, jadi itu tidak perlu masuk ke dalam. Jadi meminimalisir dampak risiko apabila ada kebakaran, jadi korban baik itu dari korban yang penduduk atau penghuni atau dari damkar sendiri aman. Terus ini SOP-nya seperti apa, semua teknologi ya. Jadi sekarang udah banyak nih teman-teman nih, bisa ada smart detector ya, ada pengecekan, dan juga dia ada aplikasi. Ada lagi dia kayak sama CCTV itu akan lihat tuh mana kira-kira ada titik panas di mana, ada informasikan, itu terkonek ke komputer atau ke laptop seperti itu ya. Nah itu lagi nih contoh nih yang paling gampang ya, kita di rumah tangga ya. Karena kalau di perusahaan kita pasti di proyek masing-masing kan, dan orang pasti harus nurut karena perusahaan itu kan tadi kan ada dari 1, 2, 3, tapi yang paling ini adalah pasti rumah tangga nih, atau mungkin di tempat kita ibadah ya, atau dimanapun. Contoh nih ya, kayak contoh nih kompor gas bocor tadi kan, yang saya tadi nih bocor, nyata
lagi nyala, penggorengan tinggalkan kan. Posisi di situ kenapa? Ternyata di situ lagi masak, ada minyak akan gitu kan. Nah itu. Terus yang kedua, ketika menumpuk nih steker kan, coba kupas. Nah ini juga teman-teman juga harus care nih. Itu nggak mungkin juga misalnya, maaf kata, misalnya saya bukan orang HSE nih, saya kan ada HSE dulu, mana ada HSE di rumah saya, nggak mungkin. Kita harus tahu. Jadi keselamatan itu ada tanggung jawab masing-masing, dan ingat HSE atau K3 itu adalah pola pikir kita, bukan jabatan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini bukan orang HSE, keselamatan tanggung jawab masing-masing. Jadi bukan harus tunggu dulu nih saya atau tim media tanah, enggak. Karena kalau misalnya nanti ada kejadian, baru deh kalau contoh mahkotanya sudah meninggal kan, dipanggil sama malaikat nih kan, wah coba kayak gini, nggak mungkin bisa hidup lagi teman-teman kan, karena kita udah nyesel. Jadi ini ya boxnya seperti itu ya. Terus yang kedua, yang ketiga nih, bahan mulai terbakar ya. Nah nih, kalau memang sampai situ ada oven atau apa, atau mungkin suara yang terbakar, itu dipisah ya, jangan digabung nih sama kompor atau kain atau koran-koran, jadi dipisah-pisah. Kita menempatkan posisi di mana gitu kan. Terus kalau memang kita punya barang bekas, kita buang, karena kan ada ya hadis itu ini kan, kalau misalnya barang-barang itu kalau misalnya rezeki ya, ini lagi aplikasi ini orang betul risiko siapa? Pertama itu anak kecil nggak paham, dia belum balik kan, dia akan ngecek di mana lokasi, di mana kan, lihat itu dia ngikutin arahan. Kedua, orang tua, lansia atau disabilitas atau butuh bantuan evakuasi akan dicek tuh dia masuk ke mana. Jadi kalau di tempat saya, di rumah saya ini di Arta Pamulang itu, juga dari pengurus RT RW itu bisa dicontoh juga, kita akan lihat nih mana kira-kira lokasi rumah atau ini yang memang pada kutip punya penyakit atau orang lansia. Jadi kita dari orang begini akan ngecek, atau di lokasi ini nih ada data ini dia sendiri. Jadi kalau misalnya itu tim dari security atau ini akan keliling. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya di HS itu bukan harus setiap kelurahan, RT RW atau mungkin setiap masjid asal desa, bukan, tetapi kalau kita paham pola pikir atau pola HS, itulah orang HS itu sendiri. Terus yang ketiga ya, section evaluasi dan kurangi resiko. Nah pertama nih ya tuh, kompor mati setelah masak kan, ya kan, benar kata Bali gitu ya Pak Arif ya. Jadi kalau misalnya udah matang ya dimatiin gitu kan. Yang kedua ini, hindari kabel rusak, hindari kebut. Jadi misalnya ini ada 3 stop kontak, itu ya kita pasang 3, jangan lebih, jangan tambah digabung jadi panjang gitu. Jadinya bebannya untuk kekuatan listriknya jadi satu bertumpu kan. Terus ini untuk misalnya tempat-tempat misalnya suka ngerokok atau mungkin korek, itu disediakan yang aman ya. Terus dikunci kalau misalnya anak kecil, karena anak kecil kan kayak saya nomor 4 tahun kan dia digeratakan ngecek sana sini nggak gitu kan, kesana pengen tahun tinggi. Terus miliki apar dapur dan jalur evakuasi bebas halangan. Jadi apar ini kalau memang bapak ibu belum mengerti tentang apar, bapak ibu bisa menggunakan tadi kan kain basah bisa, atau nanti di itu bisa ada pasir di depan rumah bisa digunakan, jadi kayak split bisa juga. Terus ada lagi nih, review penjualan berkala. Jadi misalnya nih, kita misalnya kan ada kan pengecekan listrik nih, kita juga bisa kok nanti misalnya nanya sama PLN kan, Pak ini gini kenapa kok nyeturin apa gitu kan. Sempat ada kejadian blackout ya di Jakarta ya pas tanggal hari Kamis ya, itu seperti apa, jadi pengecekan. Nah kita juga ada kan aplikasi PLN kan di situ seperti apa. Nah ini saya kasih bocor dikit-dikit nih tentang tahapan ya, nama tipe tahapan safety plan. Jadi kita mau buat safety plan ini, safety plan, kita tahu nih, ini lokasinya apa sih yang mau kita masukkan. Contoh misal umum, kita mau misalnya di gedung misalnya gedung tentang gedung apa nih. Terus tujuannya apa sih kita membuat safety plan? Misalnya pertama, kita supaya tidak terjadi kecelakaan, tidak ada korban, tidak ada kebakaran kan. Berikutnya apa? Misalnya di situ kita punya misalnya ada 10 lantai itu ruang ini isinya siapa, ruang ini siapa gitu kan. Terus apa aja, misalnya ada empat parkir itu seperti apa. Terus ada lagi keempat ya, profil area bangunan. Jadi kita lihat nih tadi kan jumlahnya, luas area. Misalnya kan kalau di standarnya itu kan kita kalau 5.000 meter persegi luas itu kan harus ada 1 PSM. Terus jumlah lantai berapa? Itu kalau di PSM minimal 5 lantai ya, 8 lantai. Tapi kalau misalnya itu kita punya jumlah pekerja sampai lebih dari 600, itu wajib 1 PSM. Jumlah pekerja utamanya apa? Misalnya
itu jasa atau mungkin itu manufaktur, cek juga. Terus ada resiko tinggi, dilihat dari jenis pekerjaannya. Ya, ada lagi ini tadi ya, identifikasi risiko kebakaran atau assessment. Nanti ada penjelasan lagi di slide selanjutnya. Terus penentuan zona rawan kebakaran. Jadi teman-teman juga harus ngecek nih, bisa lihat mana sih kira-kira yang potensi kebakaran. Cara gimana? Teman-teman bisa ngeliat kok. Misalnya nih dari tahun 2005 atau tadi data-data yang tertentu, mana sih yang sering kebakaran? Misalnya, oh ternyata kebakaran listrik. Terus kedua misalnya rokok sembarangan atau mungkin bakar sampah sembarangan gitu, atau yang lainnya. Jadi bisa lihat ya teman-teman zona rawan kebakaran. Terus lihat juga nih kondisinya. Contoh tadi kan di Jakarta Selatan itu adalah posisinya paling banyak kebakaran. Kenapa? Selatan itu banyak orang manusia kan gitu kan yang bekerja situ kan, terus juga banyak kumpul, terus juga mungkin lokasi banyak ini banyak kegiatan. Nah karena banyak kegiatan akhirnya apa, ada kejadian kebakaran gitu ya. Terus juga potensi tadi kan, karena kenapa ada 3 tadi kan, ada bahan bakar, ada udara, lalu ada jadi proteksi kimia ya. Lanjut lagi sistem proteksi kebakaran. Nah ini ya, ada sistem proteksi aktif, ada pasif. Jadi malah bisa di ini nih, bisa nih mana yang aktif, mana yang pasif. Aktif itu adalah APAR. Jadi aktif itu kita harus mengerjakan, harus menggunakan ini kemampuan kayak APAR kan, harus dipencet dulu gitu kan, di posisi di mana, dicek dulu apakah APAR masih bisa atau enggak. Ada hidran ya, hidran itu berarti kan ada selang, dicek dulu nih selangnya masih bagus enggak gitu kan. Terus juga airan dari jokinya masih keluar nggak gitu kan dari mesin airnya. Terus sprinkler posisi di mana gitu kan. Terus alat dan detektor. Posisi aktif pasif ini adalah jalur evakuasi nih. Jadi jalur evakuasi sudah masuk ya, proteksi ya. Terus tanggap darurat, pintu tahan api, adalah kompartemen ya. Terus assembly point. Terus selanjutnya 8 itu organisasi tanggap darurat. Jadi tanggap darurat ini akan lihat nih siapa sih tanggung jawab utamanya di yang sebelumnya ya. Di RP ada kan tanggung jawab tuh, kalau misalnya di perusahaan misalnya dari level direksi atau SVP. Terus ada lagi pengelola gedung kan, kalau kata orang di situ, kalau di perusahaan namanya MKKG, manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nah situ kan, terus ada lagi itu siapa, tim damkarnya, tim untuk rescue, tim P3K, tim nanti menghubungi damkar setempat. Terus nanti juga ada yang bagian misalnya nih bagian untuk arsip, jadi asal supaya aman gitu pendataan. 9 prosedur nih tanggap darurat. Jadi kalau ada kebakaran apapun ya, mau kebakaran gedungnya atau itu pasti ada alarm ya, diaktifkan orang, diinformasikan ada kebakaran di sini, kumpul di mana ya, nggak apa kejadian. Terus nah pertama pastikan habis itu melakukan pemadaman awal. Pemadaman awal ini bisa dilakukan nggak cuma orang HSE ya, bisa juga kita makan nanti nih tim dari OB atau CS atau dari security, kita agar buat melakukan pemadaman untuk awal ya. Terus evakuasi itu dikumpul. Nah biasanya itu kalau misalnya pesan-pesan itu ada forwarding ya. Forwarding itu tugasnya apa, dia pastikan tuh ada kebakaran posisi masih di mana, informasikan ke koordinator lapangan seperti apa gitu ya. Lalu melakukan headphone, memberikan dikumpulin, bisa kan di briefing semua seperti posisi di mana, dicek di absen apakah ada korban juga gitu kan. Dan dan itu dia paling terakhir ya, dia bukan paling pertama kabur, dia memastikan dulu tiap lantai itu aman baru supaya bisa evakuasi dikumpul. Lalu hubungi pada kebakaran ya. Nah terus yang 10 nih, jalur evakuasi dan dikumpul. Jadi setiap jalur evakuasi itu wajib nggak cuma ditempel tapi diupdate ya. Contoh, oh di lokasi ini ternyata tuh ini gedung ruangan tadinya tuh ruangan misalnya ruangan pantry, ternyata dirubah jadi ruangan kerja, atau yang tadi yang kerja ruangan pantry, dicek dulu. Jangan sampai nanti di jalur evakuasi itu ruang kerja nanti di ruang pantry, wah itu sangat berbahaya, dirubah. Kita ada koordinasi juga di bagian rumah tangga atau pengelola gedung ya. Terus habis itu titik kumpul. Nah titik kumpul itu kan biasanya kan ada di luar ya. Pastikan titik kumpul itu memang tempat yang aman ya, jangan sampai titik kumpul kita lagi berkumpul di situ banyak mobil atau kendaraan yang bisa menyebabkan orang evakuasi sulit. Terus rambu exit tersedia. Nah rambu exit ini ada 2 macam ya. Ada rambu exit yang memang sebagai memang penanda aja, dia kalau di saat kemarin blackout nih, blackout pastikan tuh itu sebenarnya blackout cuman kalau memang kita misalnya nggak ada exit tuh
atau mungkin biasanya panas ya, itu bisa juga penanda buat kita. Bagaimana sih cara kita seandainya ada emergency respon, nyala nggak sih? Oh ternyata misalnya nih, oh Pak di gedung saya ada blackpot kemarin gini, pas mati lampu, terus gensetnya overheat, mati, ternyata nggak nyala Pak, titik kumpul apa yang evakuasi kita, ternyata tuh mati, udah rusak, berarti kan itu adalah alarm buat kita untuk segera mengganti, gitu ya. Karena memang kalau untuk evakuasi itu dia punya ini kan, punya apa namanya, punya dia sistem itu dia ada baterainya. Nah, baterai dulu sama sekarang beda. Dulu itu baterai kecil dan mungkin datanya lebih cepat ya. Mungkin datanya harus cuma bertahan sekitar 10 menit, berapa menit. Nah, kalau sekarang tuh bisa sampai 3 jam gitu ya. Terus yang terakhir 11 nih, karena ada yang pasangan, jadi apar itu dicek mereknya apa, seberapa pun mereka itu nggak masalah ya, yang penting harus tahu nih standar seperti apa, kan seperti apa ya. Terus pencahayaan darurat. Nah, ini juga masuk tadi ya di lampu eksekusi 2 atau jalur evakuasi nih. Jadi di sana lampu-lampu darurat itu seandainya memang ada kebakaran kan biasanya mati lampu ya. Itu nyala tuh di sana tuh. Jangan sampai nanti lampu darurat misalnya orang evakuasi dari tanggap darurat, nanti tanggap darurat itu gelap. Yang ada apa? Yang diselamat tapi dia jadi korban kan, jatuh dari tangga gitu ya. Terus sistem komunikasi HP. Di saat kondisinya dia tetap fungsi HP loh, bukan chat grup atau telegram atau apapun ya, karena posisinya dia itu kan langsung satu komando kan, frekuensi misalnya frekuensi untuk security sama ini misalnya nih, terus dia kayak gini kan, kadang-kadang kan kalau ada kebakaran tuh orang kan berkumpul akan foto kan, mungkin wajah sekitar atau apa ya. Terus ada kode-kode nih, misalnya kode 01 untuk direktur, misalnya direktur 1 apa 01 evakuasi ke sini gitu atau apa. Jadi maksudnya jangan sampai kita memberikan informasi nih itu ada nama orang penting kita, takutnya apa, kita nanti bisa bertasa atau ada orang tertentu yang mengambilkan kesempatan dan kesempitan, itu berbahaya kan, seperti itu ya. Nih contoh nih konsepnya kayak basic nih, kalau teman-teman mungkin pernah lihat atau mungkin di video ya ada seperti ini kan contoh-contohnya nih. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, segera kita matikan listrik nih. Jadi kita matikan saklar ya, saklar di rumah itu gimana, ke email matikan dulu. Terus jika ada bunyikan tanda berbahaya ke orang, itu kalau di kantor nih ada orang kan datang, lalu kita segera hubungi nih udah kebakaran setempat 112 atau yang ada di lokasi ya. Misalnya saya di kantor di Panjaitan, berarti dalam kota Jatinegara gitu kan. Terus padamkan kebakaran menggunakan backchemical. Kalau nggak ada backchemical pakai CO. Jadi kalau backchemical itu kan dia powder ya, itu kan ada bekasnya. Tapi kalau CO2 itu dia berat, tapi dia karbon dioksida ya, jadi dia berat. Dan dia ingat loh, dia di situ nggak ada tekanan, nggak ada ya, CO2 aja lebih besar ya. Terus jika kebakaran tidak dapat dikendalikan, evakuasi utamakan seluruh keselamatan jiwa. Jadi gini, kita boleh memadamkan, tapi kita pakai apa dia dulu nih, standar nih. Jangan sampai kita misalnya mau potensi tinggi nih, kita udah jadi pesawat kesiangan, jadinya bukan jadi superhero, malah jadi ya motor, jadi meninggal korban gitu ya. Nih contoh simulasi damkar ya, kebakaran nih. Ini contoh di daerah mungkin yang tradisional ya. Ini misalnya di daerah kantor pemerintahan, bagaimana cara seandainya ini gasnya itu bocor, bagaimana cara kita nutupnya gitu kan. Terus di kawasan ini ada tumpahan minyak, kebakaran gitu kan. Ini emak-emak ya, bagaimana cara melakukan apar. Juga ini simulasi damkar ya. Jadi damkar juga alhamdulillah, makasih banyak nih, saya juga ada banyak ilmu dari damkar juga. Jadi banyak nih improvisasi tim damkar. Ini contoh ada yang di daerah CBD atau juga di Surabaya dan Bandung juga ada nih. Jadi kita tinggal tunggu waktu, tahun ini akan banyak inovasi dari tim damkar. Karena memang kebakaran sekarang tuh berbeda menjadi kayak tadi ini contoh ya, kayak yang kasus 2025 turun, tapi tingkat fatality tinggi, yaitu karena ada hal tertentu yang orang tuh nggak care, berpikir yang penting ya cuan, yang penting bisa mengefisiensikan tempat, misalnya penempatan kayak bahan-bahan berbahaya kayak tadi kan lithium atau apa, satu tempat harusnya kan itu ada kebakaran sendiri kan itu. Terus ini yang paling utama nih, anak-anak kecil-kecil juga nih. Jadi sekarang kan di tiap masing-masing ada ya, dari tim kecamatan atau ini ada tuh, dia kayak misalnya mengajak yuk anak SD, SMP, SD, TK itu ikut tuh bagaimana jadi damkar, bagaimana, karena gini dari kecil ini kalau kita memberikan sugesti yang baik itu lebih cepat nangkap dia.
seperti apa, dan contoh oh ternyata jangkau seperti ini. Jadi kita kan juga nanti seandainya kan diedukasi kan, wah ini kalau ada kejadian seperti ini kita seperti apa kan, dan langsung diajarin kan, dia kan nggak visualisasi kayak anak kecil itu kan, oh bahannya bagus nih gini, dapat panduan seperti ini, dan akan lebih kena daripada kita hanya ngomong aja ya gitu. Ini saya putar video tentang pentingnya kerjasama. Yang pertama ada yang agak nyeleneh, yang kedua ada yang kita kerjasama yang benernya. Silakan menonton. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati, sedia aku seluruh jam, apa yang kau butuh ku berikan, dimanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya aku. Oke, sekarang yang kedua nih ya. Oke. Nah sekarang nih, tadi udah ngomong tentang ini, kita ngomong dasar dulu ya. Kenapa hukum ini nggak saya awal? Karena kalau saya awal ngomong yang pahit dulu, udah teman-teman udah understand dulu nih, udah takut. Nah, sekarang kita ngomong nih, kenapa sih kita harus belajar tentang ini, tentang tadi assessment? Oke, pertama itu kita memang dibahas di sini tentang ini ya, standar pelayanan minimal Permendagri tahun 2018 ya. Di sini ada nih respon time tenang di jam kebakaran 15 menit. Ingat kebakaran itu. Jadi kalau teman ada simulasi nih, paling lama itu 10 menit. Kalau di atas 15 menit berarti ada salah-salah di mana, mungkin orang nggak tahu seperti apa ya. Terus jalan tuh ada kan kayak pelaksanaan pemenang kebakaran, penyelamatan, evakuasi, terus layanan pemberdayaan masyarakat dalam kebakaran, terus layanan pendataan, investigasi dan investigasi pasca kebakaran. Jadi ini nih contoh-contohnya, ini ada di Permendagri ya. Jadi gini dasar hukumnya, kita pastikan Undang-Undang Nomor 70 ada kesehatan kerja nih. Kesehatan kerja itu pastikan mencegah memadamkan kebakaran, pasal 3 dan memberikan alat-alat pelindung diri itu. Jadi kita nggak cuma bisa mencegah dan memadamkan, tapi kita menyelamatkan diri juga nih. Terus Undang-Undang tahun 28 tahun 2002 itu tentang bangunan gedung. Jadi setiap gedung itu wajib nih nggak punya tadi kan proteksi pasifnya, misalnya dari gedungnya ini ada kan material beton atau tertentu baja yang dia tahan api ya, jadi nggak langsung terus ada lagi first stop ya. First stop itu tadi nih, misalnya ada kebakaran di lantai 10, nah kalau kita pasang first stop pak, itu hanya di lantai 10 aja, dan dia lama-lama akan mati, nggak kena bawah atas dan lainnya, jadi aman. Terus undang-undang ATP ya, nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan undang-undang bangunan ya, berinci lebih lanjut tentang persyaratan teknis bangunan. Jadi bangunan itu ada rinciannya ya, misalnya bangunan 5 lantai dari bawah berapa lantai, itu juga ada di PU juga ada gitu ya. Nah ini dasar hukumnya nih, sumbernya. Jadi kita ini di VRA itu mengacu standar nasional dan internasional ya. SNI itu adalah SNI 03/1745 tahun 2000 tentang tata cara perencanaan pemasangan sistem pipa terjak nih dan selang untuk pencegahan daya kebakaran pada bangunan gedung. Jadi kalau kita misalnya menggunakan kayak hidran tadi, sprinkler, kan di luar ada semasa ya, buat nanti buat apa selang untuk yang nanti tim damkar itu dicek semua tuh pak. Jadi bukan cuma sebagai pemanis ya, harus ada di mana aliran seperti apa, juga nanti bagaimana cara dia supaya memang di sebelum dipakai itu jadi ada pengecekan rutin, misalnya setiap dimulus aja atau sebelum sekali nih di apa dengan simulasi drill, jadi dikeluarin kan kadang-kadang gitu, jangan sampai itu kan airnya air tanah ya, di saat itu misalnya pertama ini itu ternyata nggak dipakai, yang keluar lumpur semua, begitu ya. Kita akan mengecekkan berlanjut seperti itu. Terus lagi
SNI 03 3989 tahun 2000 itu tata cara perencanaan pemasangan sistem sprinkler otomatis. Nah, ini ada misalnya ada di sini. Ada lagi SNI sistem pengendalian asap kebakaran, ini spoiler ya gedung, jadi banyak SNI-nya. Terus untuk NFPA nih ya, jadi National Fire Protection Association itu ada yang saya ambil 3 ya, itu NFPA 1 persatu tentang safety kode standar utama keselamatan jiran evakuasi, maaf ini tipe evakuasi. Lagi NFPA 13 standar for installation of sprinkler system. Ada lagi NFPA 72 tentang National Fire Alarm dan Signal Code. Jadi memang kita udah paket lengkap nih ya teman-teman semua ya. Ini konsekuensi hukum. Jadi kalau saya teman-teman ini nih misalnya wah udahlah nggak apa-apa, kita nggak usah gini, toh aman kok, kita nggak pernah kebakaran, itu tinggal ini Pak, nunggu waktu kadang-kadang gitu kan. Dan kalau kata orang ya laki unlucky gitu kan. Nah di kondisi normal itu ya sanksi administratif, jadi penalti nih maksimal 10% dari bangun aset. Bisa lagi apa, pembatalan IMB. Jadi kan setiap daerah itu ada IMB, izin mendirikan bangunan, itu data SLF. Ini yang paling bahaya nih, habis SLF datain dibongkar deh, akhirnya PHK kan, akhirnya udah posisinya dia semua kehilangan pekerjaan. Nah pasal 447 saudara kebakaran mengakibatkan korban luka atau meninggal nih, penalti atau pidana penjara. Kemarin tahu ya yang Teta Heben itu ya, direktur utamanya kata ibu, yang dia akhirnya di penjara ya gitu. Nah nih bisa tutup nih, ada nih, jadi sekalian promosi ya tarik ya. Jadi ini yang saya pakai nih jersinya nih, jadi kalau teman-teman nanti misalnya pelatihan militama itu nanti teman-teman ada nih dapat jersey nih pas masuk ya. Ini tarik besok ya yang auditor ya Pak ya. Nanti kalau misalnya kan hari ini ada 2 DPS ya, karena minggu lalu belum ada, itu akan ada ini apa namanya jersey nih, dapat jersey itu, dapat jersey, dapat sehatnya, dapat relasinya, dapat ilmunya. Nah kalau dapat jodoh nih untuk yang jomblo ya, kalau nikah jangan coba-coba, cukup 1. Oke, terima kasih, dari saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, buat teman-teman yang ingin bertanya, yang masih menuliskan pertanyaannya di kolom chat, silakan bisa disalin kembali ke kolom Q&A ya, supaya tidak tertimbun dengan informasi yang akan saya sampaikan sesaat lagi. Oke, baik teman-teman, yang mau bertanya silakan di Q&A, nanti kita akan jawab satu persatu. Namun sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, ada beberapa informasi dulu untuk rekan-rekan semuanya terkait dengan fasilitas tambahan yang akan teman-teman semuanya dapatkan. Nah, oke, baik. Nah, salah satunya adalah teman-teman untuk sertifikat itu nanti akan teman-teman dapatkan setelah teman-teman berhasil mengisi absensi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum absen, maka sertifikatnya itu tidak akan terbit. Ya, kalau teman-teman sudah absen, maka nanti tinggal tunggu terbit aja. Namun ada satu persyaratan lagi nih teman-teman, yaitu harus sudah platinum. Ya, platinum member ya di aplikasi Mika Pro. Kalau misalkan masih silver dan teman-teman sudah isi absen, itu tidak perlu khawatir. Yang penting teman-teman sudah absen. Untuk upgrade ke platinumnya boleh kapan aja. Jadi teman-teman nanti bisa kapan aja untuk upgrade ke platinum, sehingga teman-teman kalau nanti sudah upgrade maka tinggal diterbitkan saja. Nanti bisa hubungi saya terkait dengan sertifikat mana saja yang belum diterbitkan gitu ya. Oke, nanti cara untuk upgrade-nya kalau misalkan teman-teman masih silver, silakan klik aja gambar gembok yang ada di bagian beranda. Kemudian nanti teman-teman ikuti aja langkahnya. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, nah untuk selanjutnya sertifikat nanti teman-teman bisa dapatkan setelah webinar berakhir. Dan teman-teman juga nanti bisa aksesnya di aplikasi Mika ya. Nanti klik aja halaman akun atau menu akun yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian nanti ada menu pelatihan saya. Kemudian teman-teman silahkan nanti langsung pilih judul yang teman-teman ikuti. Misalkan yang hari ini berarti nanti yang paling atas adalah webinar hari ini. Jadi sertifikatnya di sana. Ya, namun ketika teman-teman sudah absen tidak langsung terbit ya. Nanti menunggu proses penerbitannya secara berkala sampai webinar ini selesai baru nanti bisa diterbitkan semuanya seperti itu. Oke. Dan di aplikasi Mika Pro teman-teman bisa ada akses fitur AI K3 yang bisa diakses juga di desktop melalui
website aik3.mediatama.co.id. Teman-teman nanti bisa login menggunakan akun aplikasi Mika. Tuliskan saja email dan passwordnya. Nanti langsung teman-teman bisa tanyakan terkait dengan K3 ya, seputar materi-materi K3. Silakan teman-teman bisa install dulu aplikasi Mika Pro ataupun juga update versi terbaru ya di Play Store dan juga di App Store. Nah, buat teman-teman yang ingin menonton video-video K3, baik itu rekaman webinar kolega ataupun juga materi K3 lainnya, teman-teman bisa akses di channel YouTube-nya Kak Cideni. Di sini ada banyak sekali materi-materi K3 yang teman-teman bisa pelajari. Kemudian bagi teman-teman yang mempunyai SKP dan juga lisensi, teman-teman juga bisa perpanjang melalui media tama, baik yang level ahli, kemudian juga teknisi, supervisor, petugas, dan juga alat berat. Media tama bisa bantu untuk proses perpanjangannya ya, teman-teman. Nah, ini ada promo teman-teman semuanya untuk teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan di media tama. Tentunya teman-teman ada diskon 50% nih untuk pembelian kedua gitu ya. Silakan teman-teman hubungi tim media tama yang teman-teman kenal ataupun hubungi saya juga boleh. Nanti saya akan bantu terkait dengan pelatihan-pelatihan yang teman-teman inginkan. Ya. Oke, kalau teman-teman semuanya ingin terjun ke dunia K3, bisa mulai dari ahli K3 umum. Nah, ini juga penting buat teman-teman semuanya untuk start awalnya nih, ahli K3 umum secara online training, dan nanti teman-teman bisa ikuti selama 12 hari melalui Zoom ya. Kemudian kalau yang ahli K3 umum itu Kemnaker, teman-teman minimal pendidikannya D3. Kalau teman-teman ingin ambil yang BNSP, teman-teman bisa ambil nih ahli K3 BNSP. Dan sekarang di Media Tama untuk ahli K3 BNSP pendidikannya minimal D3 juga. Jadi sama seperti ahli K3 umum yang Kemnaker. Ya, Kemnaker sama BNSP persyaratan pendidikannya minimal D3. Sudah tidak bisa lagi SMA ya teman-teman untuk yang ahli K3 BNSP. Dan nanti teman-teman belajarnya pun sama dengan materi yang ahli K3 umum Kemnaker. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang SMA atau SMK gimana? Bisa ambil yang petugas K3 ataupun juga operator K3 BNSP, teman-teman. Dan ini juga pembelajarannya full online. Kemudian kalau teman-teman sudah punya ahli K3 umum Kemnaker, lanjut lagi ke auditor SMK 3, kita ada promo 50% nih teman-teman. Ya, jadi pastikan teman-teman semuanya yang sudah punya ahli K3 umum, buruan untuk ambil diskon spesial Idul Adha. Nih teman-teman ya. Harganya hanya 50% aja dari 3,8 jadi 1,9 ya. 1 jutaan teman-teman ya. Biasa orang bilang 1 jutaan. Annya itu 900 ribuan. Jadi hampir 2 juta gitu ya. Cuman ini bisa sangat terjangkau teman-teman semuanya ya. Kapan lagi auditor SMK 3 hanya 1 jutaan gitu ya. Oke, silakan teman-teman semuanya hubungi tim media tama yang teman-teman kenal ya, karena kalau udah full kita nggak akan ada lagi promo 50%. Ahli K3 lingkungan kerja kita juga ada teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman bekerja di industri biasanya melakukan pengukuran terhadap lingkungan kerja, ini penting juga. Dan nanti blended training untuk materinya ya, nanti ada prakteknya juga. Kemudian teknisi K3 listrik kita ada blended training juga teman-teman, minimal pendidikan SMK, dan kalau sudah sudah S1 atau D3 ambil yang ahli K3 listrik ya. Dan ahli K3 listrik ini full tatap muka teman-teman. Di konstruksi kita juga ada ahli muda K3 konstruksi dan kita akan mulai di bulan Mei, dan ini juga online training ya teman-teman. Untuk sektor perancah kita ada supervisor perancah dan juga teknisi K3 perancah. Kita buka kelas di Karawang juga teman-teman untuk yang perancah. Jadi buat teman-teman yang berada di Cirebon, Indramayu, Karawang ya bisa merapat ke Karawang gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman alumni itu dari ya itu Indramayu, Cirebon ya untuk prakteknya di Karawang teman-teman. Oke, kemudian untuk petugas pemadam kebakaran kelas D kita juga ada blended training nih teman-teman untuk pembelajarannya, dan kita akan mulai nanti di pekan depan. Untuk P3K kita juga ada, dan P3K ini offline, nanti tatap muka di Meruya, Jakarta Barat. Kemudian di ketinggian kita ada TKBT tingkat 2, dan ini juga blended training. Teman-teman prakteknya nanti di Tangerang ya kalau untuk yang TKBT. Untuk TKPK kita ada tingkat 1 dan tingkat 2, teman-teman. Kalau untuk TKPK tingkat 1 ini kita akan melaksanakan di bulan Mei ya. Kalau untuk yang tingkat 2 di bulan Juni. TKPK tingkat 1 blended training, kalau yang TKPK tingkat 2 offline training, teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang sudah punya TKBT, TKPK yang Kamnaker, teman-teman bisa mendapatkan harga khusus buat teman-teman yang ingin lanjut untuk mengambil yang BNSP-nya. Jadi kita kan TKBT sama TKPK sama TKPK ada yang BNSP-nya ya, teman-teman. Jadi itu teman-teman cukup uji kompetensi saja, harganya sangat terjangkau. Nanti teman-teman bisa langsung dapat yang BNSP seperti itu. Tapi syaratnya harus yang Kamnaker dulu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk forklift, kita ada 2 kelas teman-teman buat teman-teman yang belum pernah belajar forklift sama sekali, ataupun juga yang sudah pengalaman, tinggal mendapatkan CEO-nya gitu ya. Kita bisa tentu pelatihan dulu, nanti teman-teman akan belajar langsung terkait dengan penggunaan forkliftnya ya. Di kategori ruang terbatas, kita ada teman-teman blended training, nanti prakteknya di Tangerang untuk pelaksanaan praktik K3 ruang terbatas. Investigasi insiden, ini juga penting bagi kita seorang HSE, perlu memiliki sertifikasi investigasi insiden ya. Dan ini online training teman-teman. HIMU dan HIMA, Mediatama juga ada nih sertifikasinya teman-teman, online training. Kalau misalkan HIMU nanti teman-teman akan mendapatkan prakteknya juga terkait dengan pengukuran lingkungan kerja ya. Ketiga, laboratorium buat teman-teman yang bekerja di sektor laboratorium. Nah, ini penting memiliki sertifikasi K3 Lab ya. Jangan sampai kita campurin itu, akhirnya wah terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu ya teman-teman. Oke, ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan kalau memilih Mediatama sebagai partner sertifikasi teman-teman semuanya. Tentu nanti disesuaikan dengan pelatihan yang teman-teman ambil ya. Kalau teman-teman ingin belajar di K3 lebih mudah selain dari webinar, teman-teman bisa buka website kami di meetleya.co.id. Di sini ada e-course Meetleya yang bisa teman-teman tonton, bisa dapat sertifikat dan juga bisa dapat modul. Lagi cari kerjaan, teman-teman bisa meluncur ke website Mediatama ya, menu karir. Kemudian di sini ada banyak sekali lowongan pekerjaan yang teman-teman bisa kirim CV-nya ya. Oke, kalau ada yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan sertifikasi, teman-teman bisa hubungi tim sales kami, ya bisa kontak ke WhatsApp tim sales kami, ataupun juga bisa follow akun sosial media kami, teman-teman, di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Dan menariknya kita setiap hari ada live TikTok, teman-teman, jadi teman-teman bisa belajar secara online melalui TikTok, ya. Dan nanti teman-teman bisa melihat langsung bagaimana para instruktur memberikan materinya. Teman-teman juga bisa ikut belajar. Dan teman-teman juga bisa melihat para peserta praktek. Ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan materinya gratis. Ya, selain hari Sabtu, teman-teman bisa belajar di TikToknya Mediatama. Kita selalu mengadakan live setiap pagi, siang, dan sore, teman-teman. Ya. Kalau ada yang mau kerjasama boleh, ya silakan hubungi nomor telepon kami. Dan juga kalau ada yang ingin menjadi instruktur seperti Pak Dana hari ini, silakan hubungi saya. Ini nomor WhatsApp saya, silakan screenshot dulu aja. Kalau ada kebutuhan pelatihan, ya ataupun webinar, ataupun juga teman-teman ingin menjadi instruktur di webinar, silakan hubungi saya. Nanti saya akan bantu terkait dengan penjadwalan dari teman-teman semuanya. Oke, baik. Nah, saya akan share dulu untuk absensinya, teman-teman. Dari tadi teman-teman banyak sekali yang bertanya absensinya di mana. Ya, absensinya nggak kemana-mana, teman-teman, karena memang belum saya share aja, supaya teman-teman bisa menyimak materinya terlebih dahulu. Oke, saya kirimkan link absensinya di kolom chat. Ya, silakan teman-teman bisa isi sampai berhasil dan balik lagi ke dalam Zoom, karena nanti di akhir kita akan berikan door prize yang menarik untuk 2 orang pemenang. Oke, silakan teman-teman diisi. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang pertama dari Pak Antonius Doni. Jenis apa yang bagus digunakan untuk baterai lithium seperti yang digunakan kebanyakan mobil listrik Pak Dana? Silakan Pak. Oke, jelas suara saya? Jelas Pak. Oke, mungkin gini, tadi kan udah jelasin ya, jadi kita apa kan ada ABCD, ada lagi K itu untuk ya bahan kimia kayak di dapur. Nah kalau yang baru lagi ini TPL Pak Arif, Pak tadi ya. Jadi TPL ini memang kalau ya Pak Antonius ya, jadi kalau TPL ini lebih mahal Pak. Contoh misalnya kalau kita apa-apa biasa itu kan harganya sekitar 500 ribuan ya, karena per kilo itu murah tuh sekitar 60 ribu. Tetapi kalau misalnya untuk yang listrik ini per kilo bisa 1 jutaan lebih. Nah, ya berarti kan tinggal dikali nih. Misalnya itu ada sekitar 5 kilo, ya tinggal dikali berarti 5 juta seperti itu ya. Terus juga gini, Apar ini inget ya yang tadi saya bilang, kalau mobil listrik ini kan posisinya mobil itu kan di dalam ya, bukan di luar.
di dalam mobil, dia bisa di paling bawah gitu kan. Jadi kemarin saya sempat acara di Gaikindo kan, kalau teman-teman lihat ada mobil listrik kayak truk, misalnya truk ukurannya misalnya beratnya sekitar 24 ton, itu sekitar 40% atau 30% itu adalah untuk baterainya saja ya. Jadi akan lihat tuh, jadi makin besar ininya makin resiko lebih besar lagi. Terus kemarin juga ada studi banding kan, kemarin kan sempat yang aku pernah lihat nggak ada First Safety Challenge kan yang di Singapura itu kan, dampak kita ke sana nih ke Singapura. Ternyata dia di insight kemarin kebetulan dari Kepala Dinas Damkar DKI itu memberikan sharing, yaitu apabila kita memadamkan, kita minimal tuh paling aman 8 meter ya, 8 meter paling aman. Jadi jangan sampai kita deket-deket gini tiba-tiba kita kena percikan, atau tadi ya saya bilang tadi kan asapnya loh Pak, asap itu bahaya banget ke kita. Terus pastikan kita memang kalau misalnya bantu kita menggunakan, kita ada sertifikasi nih, jangan sampai nanti Bapak mau bantu, Bapak ada sertifikat kelas D, C, B gitu. Nah, sertifikasi ada ya di Miritama ya, gitu. Jadi memang kayak gitu, karena gini, posisinya itu adalah bedanya apa sih kita misalnya membayangkan api biasa dengan yang listrik ini sangat berbeda, karena posisinya di sini juga ada bagaimana kita melakukan emergency response untuk kita ya. Karena gini, contoh pernah lihat kan ada kejadian di Korea dimanapun tuh, pas di saat itu tiba-tiba baterainya meledak, atau karena memang kan contoh yang simpel lah, teman-teman pasti kan punya HP ya. Nah HP ini kan pasti kan ada baterai, mungkin zaman yang dulu ya, atau zaman Nokia itu Pak ya, ada kan baterai bendung gitu Pak ya, yang cepat-cepat gitu kan Pak. Kalau sana baterai tanam nih, itu kayak gitu aja. Jadi kalau seandainya baterai itu misalnya bendung udah besar itu ya jangan dipasangkan, tapi kita nggak tahu nih. Dan repotnya baterai listrik ini gini loh, mobil listrik ini kalau seandainya itu baterai itu 10 tahun kan, nanti kan ada penyusutan Pak. Itu kalau kita ganti baterai baru kan sama aja beli mobil baru kan Pak. Jadi misalnya beli baru, misalnya mobil itu sekitar 500 juta, ya kita sama aja sekitar 40 plus 80-an. Cuma memang kemarin ada inovasi lagi, rencana mau bikin baterai lagi sih, jadi baterainya maksudnya nggak terlalu, cuma kita kan belum tahu nih sistemnya seperti apa, karena posisinya dia termasuk bahan limbah berbahaya ya gitu. Dan itu Pak Arif dari saya, terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Antonius untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Rido. Bagaimana menentukan potensi bahaya kebakaran di area kerja yang efektif Pak? Silakan Pak Dana. Oke. Jadi saya ngomong sekarang sebagai orang HSE ya. Jadi di HSE itu ada namanya HIRADISI. HIRADISI itu namanya kan identifikasi hazard di situ kan. Jadi di situ kita lihat dulu nih, dalam HIRADISI atau mungkin dari namanya assessment ya, itu sistemnya kita fokusnya contoh kayak ini listrik kan, kita laptop gitu kan, terus laptop seperti apa, terus itu ada nggak ruang rapat, terus kita juga di situ. Jadi kalau saya dikategorikan pertama adalah dulu nih tempat yang resiko paling banyak potensi bahaya apa sih? Kantin ya Pak ya, kantin di situ. Pantry dicek juga, itu misalnya ada zona-zona merah yang sering misalnya ada api lah gitu kan. Terus ada lagi di situ misalnya yang potensi lagi apa, mungkin di ruang direksi ya, di situ ruang server. Kita buat di kategori-kategori, terus kita lihat kemungkinan tertentu mana sih yang kira-kira kalau sampai kebakaran ini berbahaya banget nih. Misalnya nih kalau di pantry misalnya lagi masak catering kan Pak, lagi packing kebakaran, gimana cara jangan sampai nanti kita udah mau makan bebek bakar, jadi bakar lagi bebek ya Pak kan, jadi bebek hangus gosong kan gitu kan. Jadi kita lihat seperti apa gitu. Yang kedua kita lihat juga nih teman-teman yang ada di situ, kita pastikan kompetensi dia. Misalnya nih di masak, oke, misalnya di masak itu dia nggak ikut sertifikasi dalam kelas D, kita ada pelatihan training minimal setahun sekali nih, kita ngajak nih kayak tim ibu masak menggunakan apa seperti apa. Nanti misalnya di situ nanti ini ternyata tuh kalau misalnya dia ini subkontak nggak boleh seperti ini lah gitu kan. Jadi memang harus ada ini edukasi begitu ya. Terus juga kita memberikan informasi, dan edukasi itu ya tadi bilang bukan cuma ke teman-teman orang HSE atau tim staff, kita memberikan informasi nih ke CS, tim service ya, ke OB, ke vendor, satpam, siapapun di situ gitu. Terus juga lihat juga kalau saya tempat saya nih misalnya gini nih, kita akan lihat nih makanya perlunya kita ada database ya dari masing-masing karyawan. Contoh lantai 1 ini mana yang punya risiko tinggi, misalnya
sini ada ibu hamil gitu kan, berarti kita lihatnya nih dia akan memberikan, mungkin dikasih pin sini nih ibu hamil, berarti ini ibu hamil ini nanti misalnya gini, dia kalau ada ini nanti telepon Raben utamakan dia dulu, terus supaya dia selamat dulu lah gitu kan. Atau gini, kalau misalnya di apa namanya, gedungnya ada dua kan, ada lift darurat, lift biasa ada darurat nih, jadi nanti bisa aja memang kalau misalnya dia nggak bisa lari, kita disediakan atau tempat-tempat tertentu, misalkan dia ada ruang pumping Pak ya, ruang pumping ini kita buat itu adalah sebagai tempat proteksi pasif di situ. Orang bisa nunggu dulu sampai orang nanti evakuasi. Tapi tunggu mau keluar tuh jangan ditinggal gitu kan. Kita kalau ada kabel, ibunya sendiri di sana sama aja gitu kan. Jadi buat supaya dia tuh kalau seandainya dia menghirup apa namanya itu asap, dia nggak sampai jangan sampai nanti jadi korban juga gitu. Terus ya jangan lupa tim apar kita, jadi pastikan juga apa di masing-masing lokasi. Tapi kan biasanya gini, kalau memang kita setiap bulan tuh pengecekan hizam gitu kan, sprinkler, dan gini kalau memang teman-teman bisa nggak paham ya, nanti teman bisa kok, kita kan setiap gedung ada SLF ya, SLF itu sertifikat fungsi, dan ada SKK, sertifikat keselamatan kebakaran gedung. Kita bisa koordinasi dengan damkar, bisa kan nanti tiap 3 bulan sekali ngecek nih, misalnya ngecek kan, dia kan punya alat Pak, ngecek ke atas nih, apakah masih ada atau enggak. Tapi intinya gini, kalau kita juga harus informasi nih ke teman-teman karyawan, misalnya nih besok hari Rabu akan ada apa namanya pengecekan damkar, jadi kalau seandainya bunyi alarm orang nggak panik gitu. Terus juga nanti lihat nih kalau seandainya nanti ada suatu misalnya mengecek sprinkler, jangan sampai nanti pas gini sprinkler bocor, jadi dipastikan tuh posisinya aman semua nih. Takutnya kan kita nggak tahu, jadi tiba-tiba kan kalau misalnya pakai asap gini kan pecah apa kan, pus gitu kan, nah, kena orang di bawah atau ini. Jadi kita pastikan dulu sterilisasi seperti apa. Itu gitu Pak biasanya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Rido untuk jawabannya. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, boleh banget. Silahkan bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Dana hari ini. Nanti kita akan bergantian ya teman-teman ya. Oke, baik. Sudah ada Pak Rahman atau Pak Bambang? Silakan siapa yang duluan? Pak Rahman, selamat sore selamat siang menjelang sore Pak Rahman. Atau Pak Bambang, silakan siapa yang duluan? Sore. Ya, silakan Sore, Pak Pak. Rahman. Siapa dulu nih Pak? Ya, Pak Rahman dulu. Silakan Pak Rahman. Silakan Pak. Ya. Selamat siang menjelang sore Pak Arif dan Pak Dana. Saya izin bertanya Pak. Tadi saya sempat lihat slide yang ada judulnya itu Taharap Fire Safety Plan ya. Oh, facility plan. Iya, bukan para Bapak. Tahapan, maaf. Tipe tahapan. Tahapan, sorry. Ya, Saya mau tanya di tahapan. bagian itu kan ada poin-poinnya Pak ya. Mungkin Bapak ada, kalau saya lihat sih itu mungkin macam buku panduan atau pedoman Ya, proteksi emergency plan lah ya. Gitu ya. ya. Nah, itu saya lihat ada jalur fire proteksi kebakaran, tapi di Pasif bawahnya aktif. ada jalur evakuasi gitu Pak. Iya, haha. Itu maksudnya jalur evakuasi dan assembly point itu masuk ke dalam proteksi kebakaran pasif gitu maksudnya Pak. Iya, maksudnya gini Pak. Kan itu kan kalau misalnya evakuasi kan dia kan contoh nih ya, kebakaran misalnya di lantai 10 Pak ya. Pasti kan orang akan turun ke situ Pak. Jadi menggunakan tangga itu Pak, tangga darurat. Jadi evakuasi itu Pak, jalur evakuasinya itu. Tapi kalau misalnya master plan kan dia di luar kan ngomong di situ kan. Jadi gitu Pak. Jadi maksudnya dia masuk satu gabungan di satu bangunan gedung Pak. Karena kan kalau kita misalnya kita mau evakuasi kan ada jalur evakuasi kan. Arah kemana gitu kan Pak. Terus misalnya di situ kan tangga darurat biasanya ada kobatman kan di situ kan. Bagaimana seandainya tepat saat kan. Jadi kalau misalnya ada kebakaran, ibaratnya kan bisa ke atas kan Pak. Jadi ketahan gitu Pak. Mungkin itu Pak kalau saya Pak. Oke Pak. Agak terlewat tadi Pak. Makasih Pak Oke. Dana, Pak Arif. Siap. Nanti materinya dikasih ke Pak Arif, kalau butuh nanti WhatsApp saya Pak. Kita ngobrol-ngobrol kopdar nanti Pak. Siap. Lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Rahman. Pak Bambang silahkan. Bisa di-unmute dulu atau Pak Timothy dulu deh. Silakan Pak Timothy. Ya, selamat sore Pak Arif, selamat sore Pak Pradana. Sore Pak. Ya, Pak Pradana, saya mau tanya Pak, mengenai tadi saya bicara Bapak
bicara mengenai safety plan itu. Ya, itu seharusnya yang buat itu yang punya gedung atau yang tenant, Pak. Bahkan jujur ya Pak ya, saya banyak nemuin di gedung-gedung itu untuk pengenalan kayak begini aja kayaknya mereka masih bingung gitu yang punya gedung. Bahkan belum tentu ada pelatihan kayak fire safety kayak gitu atau evakuasi segala macam. Walaupun ada pelatihan, ini yang saya perhatikan ya Pak ya. Mungkin Pak Dana bisa ngurusin juga. Mungkin gedung-gedung yang udah besar udah banyak itu atau gedung-gedung yang tempatnya mungkin perusahaan-perusahaan asing yang di negaranya mereka tuh itu diwajibkan kemarin itu. Sedangkan yang gedung yang kayak gitu itu kadang masih kurang gitu Pak. Itu Pak pertanyaan saya sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Timothy. Mungkin ini aku nggak generalisir ya Pak ya, tapi memang gini Bu. Kalau kita ngomong masalah gedung itu kompleks ya. Jadi contoh nih, ada gedung besar. Contohnya kita mau ada gedung Indonesia ya, yang di daerah dekatnya Plaza Indonesia tuh. Itu sekitar berapa lantai? Kalau nggak salah 90 lantai berapa lantai gitu kan. Itu kan berbeda Pak, pengayangan seperti apa. Terus ada gedung yang tinggi atau di bawah 10 lantai itu akan beda. Jadi kalau misalnya gedung-gedung itu pertama lihat dia di kontraknya nih. Ada gedung misalnya emang dipakai buat satu perusahaan Pak. Atau ada gedung misalnya itu kan dipakai misalnya contohnya misalnya Media Tama sewa gedung, misalnya kan gedung apa, misalnya gedung Survei Indonesia gitu kan, itu ada misalnya 20 lantai, ternyata Media Tama sewa 5 lantai atau berapa lantai gitu kan, mereka kan masing-masing lantai ada masing-masing tenant gitu kan, kita ada kontak kita, kontak seperti apa, kalau dari awal misalnya, oh Bapak dengan misalnya sewa ini, maka Bapak di sini untuk tim tanggap darurat, Bapak jalan sendiri, berarti nanti timnya Pak Arief Kajik ini, dia kan tuh tim sendiri masing-masing lantai Pak gitu. Tetapi misalnya di kontrak kita menjelaskan ini masuk gedung kan ada BM nih Pak ya. Biasanya kalau gedung itu ada BM sendiri Pak. Jadi dia di bawah beda lagi timnya atau tim perusahaan lain gitu. Tapi kalau tempat saya BM-nya di bawah di perusahaan saya. Jadi gitu. Terus kalau tadi bilang Bapak misalnya untuk pelatihan Pak, itu disesuaikan juga Pak, saya tadi bilang di kontrak awal. Kalau kita sewa gedung pasti ada kontrak kan situ Pak. Ada penjelasan tuh tentang energi respon. Nah, sekarang ini Pak, saya kebetulan juga kemarin baru mereview tentang prosedur dan kebijakan. Kemudian pas saya kemarin kan ikut pelatihannya Pak, sertifikasi award tentang Fire Safety Excellence. Di situ ada Pak, jadi ada penekanan bahwa di kebijakan di perusahaan itu ada namanya keselamatan tentang emergency response Pak. Itu diwajibkan. Jadi nanti ke depan ini teman-teman di Jakarta ya khususnya ya, itu nanti kalau kebijakan di perusahaan itu gak cuma ketika ada misalnya menggunakan APD atau apa, bukan, tapi katakan itu Pak, karena gini ya, sekarang itu kan posisi kebakaran mungkin Pak Arief lihat ya atau Pak Dimoti ya, tiap hari pasti ada kejadian kebakaran Pak. Saya kadang kebetulan juga masuk di Indonesia Building Safety ya, di situ tiap hari ada Pak kejadian kemarin kan, baru kemarin Senin di Pasar Minggu, ini kemarin Jumat saya mau pulang ada di Lebak Bulus dekat rumah saya kan, ini besok enggak tahu. Jadi memang ada terus. Jadi bagaimana supaya kita sedang tadi keselamatan kebakaran itu pasti potensi ada, kenapa? Karena kita masuk sekarang dia Pak climate change Pak ya. Jadi posisi itu kalau misalnya orang tuh El Nino nih, harusnya di sini mungkin tiba-tiba hujan, tiba-tiba enggak. Itu juga kadang-kadang sekarang kan kepastian ekonomi ya Pak Arief ya, mungkin lihat deh harga-harga mahal gitu kan, terus apa, jadi orang tuh nggak fokus Pak, mikirnya waduh gimana gini, jadi orang tuh serta instan. Apa contohnya misalnya, wah ini kalau misalnya kita misalnya contoh nih kayak tadi nih, mungkin ya kalau saya misalnya nih saya ada kebakaran mobil listrik kan di sana, wah ini kalau saya mobil listrik ini ngecasnya lama, saya ketemu sama klien nih, misalnya ketemu Pak Arief nih mau kerjasama kan, tiba-tiba kalau saya telat gini saya nggak dapat orderan nih, atau saya nggak punya project nggak gue, akhirnya udah daripada lama, saya biasanya 1 jam saya harus beli alat yang bisa 30 menit, kalau bisa 20 menit lah, cepat full, tapi nggak dicek kan sertifikasi gimana boosternya apa gitu ya, akhirnya kebakaran gitu Pak. Jadi memang kita harus tahu juga nih, yang pertama itu Bapak, kalau misalnya gini kita lihat dulu kebijakan Pak di perusahaan seperti apa, terus kebijakan tenannya. Kalau tenan misalnya ternyata di kontrak nggak ada nih dia sama yang kontrak itu, ya udah, jadi tenan buat Pak kebijakan memang ada pengebarat di masing-masing tenan. Karena gini, kalau contoh nih Pak, saya ada kasus ada di ini Pak, kalau tahu namanya apartemen Ganjara City, tahu ya Selatan, atau di Ganjara City, itu masing-masing gedung itu ada HSE masing-masing. Kebetulan saya kenal HSE manajernya, dia akan nanya tuh, oh ternyata di sini ada laporan, itu memudahkan. Karena gini, kalau semua dibebankan nih ke pengelola gedung, itu kan akan banyak pegawai gitu kan. Terus kekiraan kurang Pak. Tadi kalau seandainya kayak tadi nih,
ada gedung 70 lantai, nanti di lantai itu masing-masing kadang banyak kan, satu lantai itu misalnya ada sekitar 20-30, berarti kan ada sekitar hampir ratusan kan. Nah itu kalau lebih bagusnya ya masing-masingnya ada koordinator per ini, jadi ada emergency respon, siapa tim aparnya, tim emergency evakuasi atau forwarding. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Timothy, Pak Arif. Iya, baik, terima kasih. Seperti itu ya Pak Timothy untuk jawabannya. Lanjut lagi dari kolom Q&A ini Pak, dari Pak Ardi Azam. Cek instalasi listrik bisa dilakukan berapa kali dan apakah area instalasi harus clear, tidak boleh ada barang lain dan bersih Pak? Silakan dari Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Ardi. Ini kita ngomong ini ya untuk di kantor dulu Pak ya. Kalau di rumah kita bisa nanti koneksi ke PLN ya. Jadi kalau di kantor itu kan pasti tiap kantor itu punya tim ME Pak, ME ya, mechanical engineering sama tim, ada bagian dia ada pipa, ada macam-macam kan untuknya. Nah itu nanti bisa dibuat per bulan Pak, sebulan sekali. Jadi kalau saya sebagai VSM, Facility Manager kan saya punya tim HSE gedung sendiri nih. Jadi ntar HSE gedung saya ngasih tugas nih, dia keliling Pak, sekalian ngecek kayak apar, semua itu bareng-bareng. Jadi bareng-bareng nggak cuma orang HSE ngecek sendiri tuh, bareng kan, instalasi listriknya panelnya ada nggak, terus habis itu nanti kalau sampai di sana kan ada kan kayak ruang videotron, ruang tertentu gitu, jadi seperti apa. Jadi memang kita bareng-bareng, tapi minimal itu sebulan sekali. Jadi sekalian kita pengecekan apar, hidran gitu. Tapi kalau seandainya hidran sprinkler kita nggak paham, kita bisa nanti koordinasi sama damkar, itu 3 bulan sekali bisa. Seperti itu Pak Arif dari saya. Terima kasih. Baik. Seperti itu ya Pak Ardi untuk jawabannya. Kita lanjut lagi dari pertanyaan teman-teman yang mau raise hand, silahkan kalau misalkan ada langsung di raise hand aja teman-teman. Lanjut lagi dari kolom Q&A dari Ibu Marisa. Oke. Bagaimana cara menentukan zoning fire alarm agar evakuasi tidak chaos Pak? Silakan Pak Dana. Oke, jadi gini, zone evacuation itu adalah kita pertama yang saya bilang, ini kalau ada kebakaran itu kan ada namanya ERP ya, itu ya kemarin minggu lalu Pak, pas tahun lalu Pak ya, itu ada ERP. Jadi di ERP itu kita ada namanya rencana emergency respon. Di situ kita ada contohnya nih, contoh misalnya, kita misalnya bulan ini atau tahun ini kita mau ada simulasi tentang damkar nih di zona. Karena kan kalau misalnya kita simulasi itu selesainya ya bagus itu, misalnya tahun lalu kita di lantai 6 atau berapa kita berpindah Pak, jangan zona itu dulu aja. Dan tahun itu kita juga ada namanya current review, jadi resikonya nih, contoh, kenapa sih kita kemarin di lantai 6, kenapa sekarang jadi di lantai 3, kenapa? Karena pasti gini, kalau dulu misalnya kita punya gedung lantai 6 kan, kayak saya lantai 6 nih, nanti di lantai 6 itu tempat aula auditorium kan, otomatis kan auditorium kan akan kosong kan Pak, jadi nggak tiap ada orang lah gitu lah. Nah karena saya lihat gini, saya rubah nih tahun yang sekarang ini, saya pindah ke lantai 2. Karena apa? Lantai 2 itu misalnya, ternyata lantai 2 itu punya direksi untuk apa, jadi biar tahu nih. Karena kan kalau lantai 6 kan orang gampang kan, tinggal turun aja gitu kan, nggak mungkin ada misalnya asap ke atas kan. Tapi kalau misalnya dia lantai 2 atau lantai 1, pasti turun ke bawah kan, akan ketemu sumber api nih. Nah seperti itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya kita juga memberikan informasi, tentunya itulah buletin HSE atau KSP2 atau apa, di share tuh, bisa nanti dicetak, atau mungkin kita ada grup kan, ada grup-grup karyawan tuh diinformasikan, misalnya untuk ini ada simulasi nanti seperti apa, ada nanti seperti apa. Kan gini, fungsinya simulasi itu bukan cuma ini ya, penggugur kewajiban SKK ya. Jadi gini, kalau kita misalnya punya gedung mau mengajukan SLF SKK, itu kita harus ada simulasi Pak di situ, simulasi kebakaran minimal setahun sekali. Jadi kalau nggak ada simulasi itu, kita nggak bisa punya SKK atau SLF. Jadi gitu dari saya Pak Arif. Jadi kalau misalnya memang itu memberikan informasi kepada karyawan, dan kita ini tadi ya teman terakhir itu kita cek dulu nih tadi, mana karyawan yang punya khusus nih kayak tadi kan, saya ada lansia atau apa. Berarti kalau misalnya ada lansia gini, mungkin kita buat nih ada satu tempat ruang kompartemen yang buat melindungi dulu nih sementara, untuk saya dulu nanti atau gini, atau dibagi-bagi. Misalnya kita di kantor itu ada 2 tempat kanan kiri kan, jadi tanggap darurat tuh kita switch yang lantai 5 sama 3 di sebelah kanan, ntar 6, 4 sebelah kiri gitu. Jadi jangan nggak bertumbur seperti itu. Mungkin itu udah saya Pak Arif.
Oke, baik. Seperti itu ya Bu Merisa untuk jawabannya. Lanjut lagi dari yang bertanya langsung ada Pak Roy Sobana. Silakan. Selamat sore Pak Roy. Atau Pak Antonius siapa yang duluan? Silakan. Oh, Pak Roy dulu. Silakan Pak Roy. Silakan Pak. Sore. Suar- Suaranya kecil Pak Roy. Suaranya belum terdengar Pak Roy. Monitor Pak Roy. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Roy ya, ke Pak Antonius dulu boleh silakan. Selamat sore Pak Antonius. Selamat sore. Bisa Ya, silakan kedengaran, Pak. Pak? Sudah Bisa terdengar Pak. Pak. Baik. Eh, menurut pengalaman kami di lapangan kan itu banyak produk, Pak. Apar ya, saya bicara terus apar dulu nih, Pak. Nah, kita kan untuk memastikan yang paling gampang adalah SNI ya, Pak. Hmm. Nah, sekarang kalau bisa kita ini harus dapatkan kisi-kisinya, Pak. Ini SNI-nya kan ada banyak yang dibilang SNI tapi sertifikatnya nggak ada nih, Pak. Jadi mungkin ada trik-trik khusus untuk kita bisa identifikasi awal mana yang SNI, mana yang tidak. Itu aja, makasih Pak. Oke, makasih Kak. Oke, mungkin saya nggak ada ngomong sebut ya Pak. Cuman ada sih yang tertentu sih Pak. Jadi gini, SNI atau enggak itu kan yang paling pertama gini Pak. Sekarang nih, karena kebetulan kan saya sering ikut acara-acara ini kan, kayak tentang K3 ataupun yang lain ya. Kemarin terakhir nih Pak, saya diundang ada acara tanggap darurat ini untuk di cagar budaya, untuk di daerah. Jadi kayak candi-candi kan sekarang gini kan, jadi kebakaran itu kan nggak cuma di gedung Pak ya, cagar budaya kan kayak candi atau apapun gitu kan. Itu juga ada, dia kemarin baru masuk ada merek Cina gitu kan. Yang pertama ini Pak, kita cek dulu, biasanya kan apar itu kan bukan produksi dari kita Pak ya, luar kan, mungkin Cina, Amerika gitu kan, ada macam itu. Jadi kita lihat pertama adalah ini, lihat juga ini Pak, PKD-nya gitu kan. Terus juga ada di situ dia ada uji lab lampirannya Pak. Ada nih Pak mode baru, dia sistemnya itu dia itu hanya ditempel, misalnya nih di dalam ruangan Pak atau di mobil. Itu nanti kalau seandainya ada api dia meledak. Kalau nggak ada api nggak meledak. Itu bisa tahan sampai sekitar 3 tahun. Itu ada mereknya. Cuma saya nggak mau sebut merek dari sini, ada itu promosi kan, ada gitu. Jadi itu ada Pak. Ya gitu, yang pertama Bapak lihat dulu bagaimana kalau Bapak lihat misalnya nih di Google atau misalnya ada kan Pak review barang kan gitu kan Pak. Nanti bisa lihat. Terus yang kedua lihat juga Pak di iklan atau Instagram Pak, atau lihat di media sosialnya. Ini benar nggak seperti apa? Terus kita lihat juga ini Pak. Kita kan di sini ada damkar Pak setempat. Damkar itu udah open kok Pak. Welcome lah. Kalau kata orang kan pernah kan kemarin kan, walaupun ada WFH kan atau long weekend, damkar tetap 24/7 Pak ya, nggak ada libur gitu. Bapak bisa Pak. Harus gue tanya seperti apa. Terus karena memang Bapak tinggal di mana lokasinya Pak? Pak Antonius? Kebetulan kami di Lampung Pak. Jadi Nah, Lampung. Jadi ya. Ya Pak. Siap nanti Pak coba ini ya. Di Lampung tuh ada kok Pak. Jadi gini, masing-masing damkar itu ada ini Pak. Ada tugas dari mereka itu untuk mengedukasi Pak. Mengedukasi warganya semuanya tuh se-Indonesia. Karena kebetulan saya kan deket, kalau kena Pak Parwanto kan dia punya ini kan di damkar ya. Jadi dia menginformasikan. Jadi kalau memang Bapak misalnya mau menginformasikan, Bapak main-main ke damkar sana Pak, nanya Pak ini seperti apa gini. Jadi kalau merek itu tergantung Pak ya. Yang penting saya tadi nih kandungan seperti apa, terus juga nanti tuh apar juga Pak seperti apa. Karena yang saya bilang apar itu bukan sebagai yang utama apa ya. Yang saya bilang kan ada lagi penunjang lain kan, dari kompetensi manusianya, dari petaninya, terus juga pemahaman nih. Jangan sampai gini, misalnya dia memadamkan apar kan gitu kan, kita tadi nih kan, wah ada kebakaran gas di situ. Nyata di sebelah gas itu apa? Di sebelah kirinya itu ada problem gitu Pak. Nggak tahu kan, wah udah gini aman-aman, tiba-tiba gasnya mati, ininya api, problemnya ada. Problem gede gitu, atau mungkin bad lithium. Nah ini kan kita tahu. Jadi itu saya bilang kita ada namanya manajemen assessment ya. Tadi kan ada tuh yang tadi saya nanti materinya boleh dibagi, silakan Pak. Monggo. Terima kasih Pak Antonius. Makasih Pak, makasih. Ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Antonius untuk jawabannya.
Oke, baik. Satu pertanyaan lagi nih. Tak terasa udah jam 3 aja ya Pak ya. Padahal pertanyaan masih banyak ini. Udah mau asar Pak. Aduh. Iya. Oke, Pak, apa saja alat-alat yang wajib ada untuk mengantisipasi atau mencegah kebakaran di dalam sebuah distributor center minimarket yang penuh dengan box snack yang mudah terbakar? Terus ketika kita sudah menggunakan apar sampai habis, tapi api belum juga padam. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan lokasi jauh dari air dan titik damkar. Silakan Pak Dana. Oke. Tadi siapa yang itu? Bu, ibu apa Yang bapak nanya itu? dari Pak Muslih. Oke Pak Musli, makasih Pak Musli. Jadi gini Pak, jadi sebenarnya tadi ya, apar itu kan alat pemadam api ringan ya. Kita harus grab nih, ya kan? Maksudnya, tapi ada lagi tadi Pak. Kalau di gedung itu ada sprinkler Pak, ada gas detector di situ, ada alarm. Jadi misalnya nih, contoh di daerah kompartemen ya, atau mungkin di gudang kan, di gudang itu ada kebakaran, itu nanti sprinkler tuh otomatis nyala Pak, ada alarm bunyi. Nah sekarang kebetulan kayak di kalau saya tuh ada Pak CCTV, itu dia ada CCTV itu terkoneksi tuh sama sensor panas. Misalnya ada potensi nih, wah kok kuning atau tiba-tiba 37, itu nanti connect tuh ke HP masing-masing Pak, tim ERP-nya. Misalnya di sana tim ERP, misalnya saya bagian gudang kan, itu begini apa nih gitu. Jadi kayak semacam kalau kita masuk conference space tuh ketahuan, wah ini ada ada udara yang berbahaya gitu. Di situ Pak dikasih tahu. Jadi gitu. Terus kalau seandainya tadi kan hidran itu kan saya bilang tadi, hidran itu kan yang saya bilang kalau airnya susah Pak, itu kita bisa menggunakan media lain kan Pak. Bedanya apa? Kalau memang itu masih kecil ya, karena gini, api kecil itu kan kalau kita masih bisa kita kendalikan, tapi besar. Tapi memang yang cepat itu adalah tangkap daruratnya Pak, supaya cepat. Contoh misalnya apalnya habis, nah fungsinya itu Pak, kita ada simulasi Pak. Simulasi itu adalah bukan syarat ya, bukan cuma syarat misalnya, wah kita ada simulasi aman, bukan. Tapi memang itu kalau misalnya ada kebakaran sesuatu tuh akan dipakai. Jadi kita juga ngecek nih aparnya. Jadi apar itu pengecekan sebulan sekali, dibalik-balik gini. Jadi kayak latihan kita nge-gym ya, lumayan bisa 3,5 kilo kan, dicek bolak-balik. Nanti ini kalau seperti apa, nanti apakah bubuknya kalau saya dibalik itu masih ada bunyi resek-resek atau masih dia nggak gerak. Jadi kalau gitu fotonya berarti kan nggak baik seperti itu. Ini tuh Pak. Tapi kalau misalnya masalah air itu misalnya kita nggak ada, kita bisa di dekat. Jadi gini, biasanya kalau kita pengajian ASL ya Pak, itu nanti damkar akan nanya ke kita, Pak ini kalau ada kebakaran kira-kira mana yang posisi atau ngambil kita air, kita bisa koordinasi sama warga setempat. Jadi saya gitu, contoh misalnya nih, saya koordinasi sama kelurahan sama RT, jadi mana rumah-rumah ini nanti diinformasikan. Tapi kita harus ada kayak kontak tertentu juga. Itu menurutnya di luar ini anomali ya, di luar kebiasaan. Itu dari saya, terima kasih Pak Arif. Oke, baik, seperti itu ya Pak Muslih untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu juga sudah pukul 3 sore dan sepertinya kita akan bahas lagi ya Pak ya, materi-materi terkait dengan kebakaran ini. Dan ini cukup menarik ya mungkin buat teman-teman semuanya, supaya amit-amitnya terjadi sesuatu, kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan. Dan harapannya juga teman-teman bisa lebih aware dimanapun itu berada. Nah teman-teman nanti bisa dipraktekkan nih kalau misalkan terjadinya sesuatu amit-amit gitu ya, mudah-mudahan sih tidak ada gitu ya, sehingga ilmunya bisa Bapak Ibu buat jaga-jaga aja ya. Kalau ilmunya diterapkan ya tentunya berarti ada kejadian gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk partisipasi kehadirannya, dan nanti kita akan sama-sama adakan lagi materi menarik bersama Pak Pradana ya. Tentunya teman-teman silahkan bergabung ke dalam grup WhatsApp ataupun juga grup Telegram. Saya akan share di kolom chat nih teman-teman untuk grupnya, supaya teman-teman bisa bergabung ya ke dalam WhatsApp grup ataupun juga Telegram grup, supaya nggak ketinggalan supaya nggak ketinggalan webinar tiap hari Sabtu gitu ya. Baik, sebelum kita closing teman-teman semuanya, mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Pradana. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Arif buat teman-teman. Jadi kalau untuk masalah kebakaran itu nggak ada habisnya ya. Ini pada assessment-nya masih level basic banget ya Pak. Ini level basic banget. Jadi masih banyak lah gitu kan. Jadi ya saya alhamdulillah sih dikasih kesempatan dari Media Tema sebulan sekali kasih sharing ya. Karena gini, sedekah ilmu tuh kalau saya share gini kan akan bertambah terus kan.
akan jadi jariah saya juga nih. Jadi teman-teman tadi saya cek terakhir itu sampai 224 Pak, udah rekor mantap nih, Sabtu 224 orang ikut Pak. Jadi mudah-mudahan 224 ini bisa memberikan sharing juga ke masing-masing, minimal kalau nggak bisa ngomong ke perusahaan atau gimana, buat diri sendiri lah Pak, diri sendiri sama keluarga nih. Kayak ibarat kata kan, kalau mungkin pernah ikut ya MLM gitu kan, MLM kan dapetnya duit nih, kita nggak dapat duit Pak, dapat ilmu keselamatan Pak, itu paling utama kan Pak. Jangan sampai kita dapat uang 10M tapi kita mati, nggak mau kan Pak, kan gitu. Mungkin dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dana dan juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu dan juga sampai bertemu lagi di webinar Sabtu depan. Pastikan teman-teman gabung ke dalam Zoom Sabtu depan dan juga dapatkan materi-materi menarik lainnya bersama para instruktur dari Media Tama Academy. Terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pradana dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih.